Banyak sekali, janji Felix. Hehe, baiklah. Thor menyeringai pada dirinya sendiri dengan ekspresi cabul, tidak terganggu oleh tatapan jahat yang diterimanya dari Asna dan Lady Sphinx. Mereka benar-benar merasakan bahwa ruang kesadaran telah dikotori saat Thor memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Sementara itu, Felix tidak peduli karena begitu dia sampai di kamar asramanya, dia langsung masuk ke UVR. Kemudian, ia langsung menuju pusat pengukuran untuk menguji transmutasi listrik sebelum kelas dimulai. Setelah memasuki ruang VIP pribadi, Felix menciptakan sekumpulan objek acak, seperti kursi, meja, microwave, papan luncur, .dll. Semuanya terbuat dari bahan yang berbeda. Felix memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang kecil. Ia mengambil gelas kaca dan mengaktifkan transmutasi listrik. Gila, dalam waktu kurang dari 1 milidetik, gelas kaca tersebut telah dikonsumsi oleh jutaan muatan biru kecil, menyembunyikannya sepenuhnya. Awalnya, Felix masih merasakan kehadirannya di telapak tangannya. Namun sedetik kemudian, kehadirannya benar-benar menghilang, tidak seperti muatan listrik yang tetap berada dalam bentuk persis seperti gelas kaca. Menarik, gumam Felix sambil menyodoknya dengan jarinya. Dia merasakan jarinya telah terbenam di dalam, membuatnya menyadari bahwa cangkir itu benar-benar telah hilang. Tiba-tiba, Felix mencengkeram tangannya, menghancurkan bentuk muatan listrik itu. Alih-alih menyebar ke segala arah atau menghilang, muatan itu sebenarnya telah menembus pori-pori Felix, menghilang di dalam tubuhnya. Aku menyerapnya. Mata Felix berbinar setelah merasakan adanya tambahan petir yang tersimpan di dalam tubuhnya. Akan tetapi, karena jumlahnya terlalu rendah, sulit mengukur berapa volt yang diserapnya. Tanpa basa-basi lagi, Felix pergi dan mengaktifkan transmutasi listrik pada gelombang mikro. Astaga, kali ini, miliaran muatan listrik kecil muncul dari telapak tangannya dan mulai membungkus gelombang mikro dari atas ke bawah. Pemandangan itu bagaikan segerombolan semut yang berkerumun di atas sepotong permen. Beberapa detik kemudian, Felix mengangkat tangannya dari microwave setelah merasakan bahwa ia tidak lagi menyentuh permukaan yang keras. Ketika ia menerobos celah muatan listrik itu, ia terkejut karena di dalamnya terdapat muatan-muatan tak terhingga jumlahnya yang saling terhubung seperti jaringan. Berapa banyak yang akan saya serap? Saat dia berkata demikian, listrik yang baru terbentuk mengalir cepat melalui pori-porinya. Dalam waktu kurang dari sedetik, tidak ada yang tertinggal. Kali ini Felix merasa telah menyerap cukup banyak energi. Segera setelah itu, ia membandingkannya dengan jumlah energi yang hilang selama aktivasi transmutasi listrik. Ini terlalu bagus. Felix menyeringai lebar, aku kehilangan sebagian kecil energiku, tetapi jumlah yang diperoleh dapat membantuku memasuki mode supersonik setidaknya selama 1/4 detik. Mungkin kelihatannya tidak banyak, tetapi Felix mengerti bahwa dia harus mengaktifkan medan listriknya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan 1/4 itu. Setiap kali aktivasi, medan akan mengonsumsi 2 hingga 3%. Perbedaannya terlalu besar untuk dibandingkan. Karena tidak memiliki cukup data, Felix mulai mengujinya pada objek yang lebih besar seperti mobil, bas, patung, dan lain-lain. Tidak peduli apakah benda itu terbuat dari batu, tanah, logam, atau plastik. Mereka semua berubah menjadi listrik dengan patuh. Hal ini terjadi karena transmutasi listrik mengubah objek-objek tersebut menjadi bentuk dasarnya terlebih dahulu, yaitu energi alami. Pada saat itu, mudah untuk mentransmutasikannya menjadi energi petir lalu diikuti oleh listrik. Hehe, selama aku dekat dengan benda, aku tidak akan pernah kehabisan listrik. Felix mengusap tangannya dengan gembira dan berkata, sekarang, mari kita beralih ke bagian yang menyenangkan. Kamar AI, tolong tambahkan 2 outlet yang dihubungkan dengan kabel sepanjang 1 km, pinta Felix. Sesuai perintah Anda. Sesaat kemudian, 2 dinding berdiri kokoh di ruangan itu. Satu dinding berada di depan Felix sementara dinding lainnya berjarak 1 km darinya. Satu-satunya yang menghubungkannya adalah kabel hitam yang terhubung ke 2 stop kontak modern. Ketika melihat bahwa dia akan menggunakan transmutasi listrik pada dirinya sendiri, para penyewa dalam pikirannya yang sedang bermain poker bersama semuanya mengangkat kepala mereka. Sementara Asna menunjukkan ekspresi penasaran, ketiga orang lainnya tersenyum geli. Siapa yang berani bertaruh bahwa dia akan memuntahkan isi perutnya? Tanya Thor sambil menyeringai. Aku akan menerima taruhan itu. Ermomander menyeringai tipis, aku yakin dia akan langsung pingsan sebelum dia berhasil muntah. Aku akan lewat.
Lady Sphinx melambaikan tangannya dan fokus pada Felix yang sedang mencoba menyentuh stop kontak dengan jarinya yang gemetar. Mereka dapat merasakan kegelisahan dan ketakutannya dari detak jantungnya yang menggelegar. Mereka mengira itu adalah reaksi yang sepenuhnya normal karena dia benar-benar akan kehilangan tubuh fisiknya dan mengubahnya menjadi listrik. Mana mungkin ada orang yang merasa takut setengah mati hanya dengan memikirkan hal itu. Ini UVR, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian dalam prosesnya. Felix mulai menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tampaknya itu berhasil dengan baik saat jarinya berhenti gemetar. Tak ingin kembali kehilangan kendali atas emosinya, Felix sigap menyentuh kepala kabel yang terekspos itu dan seketika tersengat listrik. Akan tetapi, di samping rambutnya yang kaku, dia hanya merasakan kekuatan mentah mengalir ke dalam dirinya. Felix menghitung mundur sampai 3 dan mengaktifkan transmutasi listrik dengan mata tertutup rapat. Gila, muatan listrik muncul dari setiap pori-pori tubuh Felix dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sedetik kemudian, Felix mulai merasa mual dan pusing seperti sedang naik roller coaster dengan ratusan tikungan yang berliku-liku. Karena matanya terpejam, maka kepekaannya terhadap lingkungan menjadi meningkat, membuat rasa pusingnya menjadi 2 kali lipat. Aku mau muntah kalau begini. Felix langsung membuka matanya, ingin mengurangi sensasi tak enak itu. Namun, ia menyadari bahwa penglihatannya benar-benar terganggu seperti sensasi lainnya. Satu-satunya sensasi yang tersisa adalah gerakan, emosi, dan keinginan. Apakah aku sudah dalam wujud listrik? Felix bertanya-tanya sambil mencoba melihat sekelilingnya tetapi tidak berhasil. Semuanya gelap gulita seperti malam. Penatua, apakah ini normal? Felix bertanya, bagaimana saya bisa bergerak jika saya tidak bisa merasakan area tempat saya berada? Bagi seorang pemula, ini bukan apa-apa. Thor memberitahu, jika kau memiliki manipulasi petir untuk melakukannya, kau akan mampu mengarahkan dirimu sendiri dengan partikel petir di sekitarmu. Jadi begitu, pada titik ini, Felix hanya dapat memerintahkan tubuh non-fisiknya untuk bergerak meskipun dia benar-benar tidak tahu kemana dia akan bergerak atau apakah dia benar-benar akan bergerak. Setelah perintah itu, Felix menunggu beberapa detik dalam kegelapan total lalu menonaktifkan kemampuannya, ingin memeriksa posisinya saat ini. Sayang, efek mualnya kali ini bertambah 10 kali lipat, membuat Felix ingin memuntahkan isi perutnya. Segera setelah tubuhnya terbentuk kembali, Felix tidak dapat menahan refleks muntahnya lagi saat dia membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan muntahan. Baiklah, keluarkan semuanya. Thor tertawa kegirangan sambil mengulurkan tangannya ke arah J. Ermumander yang kesal karena kalah taruhan. Sementara itu, Asna dan Lady Sphinx tidak ingin merusak hari mereka dengan melihat pemandangan menjijikkan seperti itu. Ya Tuhan, itu adalah perasaan terburuk yang pernah aku alami dalam hidupku. Felix menyeka dahinya yang berkeringat sambil memegangi perutnya erat-erat. Dia merasakan sakit luar biasa pada ususnya. Rasanya kalau dia tidak segera pergi ke toilet, ususnya akan meledak. Untungnya, dia ada di UVR, yang membuatnya bisa menghilangkan perasaan tersebut hanya dengan satu permintaan. Setelah tubuhnya kembali normal, Felix menghela napas lega dan bertanya, apakah ini juga normal, Elder? Ketika aku melihat Saltmaster berubah menjadi bayangan hidup, dia tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali setelah tubuhnya direkonstruksi. Itu karena dia mungkin tidak makan apapun dan telah membersihkan ususnya sebelum berubah. Thor menjelaskan, sangat mudah bagi tubuh untuk berubah menjadi elemen. Namun, makanan yang kamu makan atau kotoran yang masih ada di tubuhmu adalah masalah yang berbeda. Anda lihat ketika tubuh Anda mulai membangun kembali, apapun yang ada di luar akan lebih sulit untuk kembali ke bentuk dasarnya. Untuk gelang dan pakaian Anda, mereka dapat dengan mudah membangun kembali tanpa Anda sadari. Namun, makanan dan kotoran di dalam tubuh Anda akan memastikan bahwa Anda merasakannya secara menyeluruh karena mereka dibangun kembali di dalam organ-organ Anda. Tidak heran, Felix merasa penjelasannya masuk akal karena dia benar-benar merasa tubuhnya ingin mengeluarkan semua hal yang ada di luar, apapun yang terjadi. J. Ermumander yakin Felix akan pingsan kesakitan namun ia menguatkan diri dan muntah saja. Felix tidak tahu apa yang harus dilakukan di dunia nyata di mana tidak mungkin menghilangkan perasaan tersebut setelah transmutasi. Dalam permainan itu, seseorang dapat bergabung setelah berpuasa sehari untuk menjaga tubuhnya dalam bentuk yang paling murni. Namun di dunia nyata,
Dia tidak bisa melakukan itu pada dirinya sendiri hanya karena sebuah kemampuan. Artinya, jika tidak ada solusi yang solid, kemungkinan besar ia akan enggan menggunakannya di dunia nyata. Penatua, bagaimana Anda mengatasi akibatnya? Felix bertanya dengan sopan. Penatua, bagaimana Anda mengatasi dampaknya? Tanya Felix. Sederhana saja, Thor menguap, aku menghancurkan semua yang ada di luar tubuhku saat aku ingin bertransmutasikan. Jika aku merasa membutuhkan, aku akan mentransmutasikannya terlebih dahulu menjadi energi. Sama, Ermengander menambahkan, mungkin sebagian besar primogenitor dengan kemampuan transmutasi melakukannya seperti ini. Itu sebenarnya solusi yang bagus. Felix setuju bahwa itu adalah metode sempurna untuk transmutasi dengan aman tanpa memaksakan diri untuk berpuasa setiap hari. Untuk memanfaatkan kemampuan ini sepenuhnya, aku perlu mempelajari kedua teknik itu juga. Felix memutuskan sambil mengamati area di sekitarnya. Sekarang fokusnya telah jernih, dia berhasil menyadari bahwa dinding di sampingnya tidaklah sama. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia terkejut dan sedikit gembira saat melihat dinding lain di samping banyak objek berbeda. Haha, aku benar-benar bergerak melewati kawat. Felix tertawa kegirangan, kupikir aku tetap di tempatku karena tidak ada sensasi. Tanpa basa-basi lagi, Felix meminta air ruangan untuk memutar ulang apa yang terjadi dalam hologram. Felix menyaksikan dengan ekspresi gembira bagaimana tubuhnya berubah menjadi obor listrik humanoid lalu menghilang melalui stop kontak selama beberapa detik sebelum muncul di sisi lain. Dia menghentikan videonya saat itu juga, tidak ingin menyaksikan pemandangan menjijikkan lainnya. Saat aku menguasai kemampuan ini, aku tidak akan tersentuh di sebagian besar planet. Felix menyeringai tipis, mengetahui bahwa mayoritas planet yang ditemukan masih mengandalkan listrik seperti planet bumi. Hanya planet-planet maju yang telah ditingkatkan ke alternatif lain yang lebih baik. Jadi, kalau suatu saat dia dikejar, dia tinggal sentuh kabel atau stop kontak saja, dan dia akan hilang. Beberapa menit kemudian, Felix telah menyelesaikan ujiannya dan keluar dari kelas. Kemudian, ia pergi ke kelas dan menghabiskan waktu 4 jam untuk mempelajari 2 mata kuliah wajib. Sepanjang masa kuliahnya di semester 2, dia belum juga meramu ramuan peringkat 2 baik di dunia nyata maupun di UVR. Namun, ada peningkatan yang nyata karena saat pertama kali Felix mencoba meramu, ia hanya berhasil menyimpan 2% campurannya. Tapi sekarang, dia mencapai 6%. Tentu saja, ini berkat refleksnya yang sangat cepat, yang membantunya mendirikan kubah pelindung yang lebih besar lebih cepat daripada kebanyakan penyihir di kelasnya. Hanya Lara dan Camille yang mampu melampauinya sebesar 1% karena sifat bawaan mereka juga tidak main-main. Hasil yang luar biasa itu mulai membuat sebagian besar teman sekelasnya kesal. Itu karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk melampauinya tetapi tidak berhasil. Bagi para penyihir sombong seperti mereka tidak siap menerima kekalahan lagi di tangannya. Felix tidak peduli dengan semua ini karena begitu dia menyelesaikan kelasnya, dia selalu langsung kembali ke asrama dengan cepat. Hari ini tidak ada bedanya. Setelah masuk ke UVR, Felix pergi ke kamar pribadi Ermengander yang diubah menjadi tempat pelatihan terbaik yang dapat diminta siapapun. Saat dia ingin memulai rutinitas hariannya, dia teringat sesuatu yang sangat penting. Penatua, apakah ada cara lain untuk menutup wadah petir di tubuhku? Felix bertanya dengan nada penuh harap. Meskipun dia sudah bisa menutup dan membukanya sesuai keinginannya, itu tidak nyaman karena dia diharuskan menggunakan energi mental. Itu sangat melelahkan dan membuang-buang sumber daya yang penting. Tentu saja ada. Thor menganggukkan kepalanya tanda setuju, berhasil membangkitkan semangat Felix. Sayangnya, ia menghancurkan semangat mereka dengan berkata, meskipun kau setidaknya memerlukan manipulasi petir yang terbatas. Felix mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu suatu keharusan? Benar, Thor menganggukkan kepalanya, itu karena kau akan diminta untuk menggunakan sedikit listrik untuk mengecilkan pori-porimu dan menutupnya terus-menerus. Oh, aku mengerti. Felix langsung mengerti inti dari metode itu. Saat ia menggunakan kemampuannya, petir akan membanjiri pori-pori, sehingga pori-pori itu tidak bisa ditutup lagi. Namun, jika sedikit saja listrik mengalir melalui kulitnya 24/7 di permukaan, itu akan cukup untuk mengecilkan pori-porinya dan membuatnya tetap tertutup. Tanpa manipulasi petir, hal itu tidak mungkin. Setidaknya ada caranya.
Felix pulih dari kekecewaannya dan mulai melakukan pemanasan untuk latihan harian yang akan datang. 4 jam kemudian, Felix harus mengakhiri latihannya sedikit lebih awal hari ini karena janjinya untuk mengalahkan Thor dan menunjukkan kepadanya suasana malam UVR. Saat ini, keduanya berdiri di depan dua cermin terpisah di rumah Felix di Vamdaroham. Sementara Felix tampak puas dengan penampilannya dalam pakaian kasual, Thor tampak kesulitan memutuskan pakaiannya. Dia membuka toko VR di hadapannya sambil menjelajahi triliunan pakaian pria dari berbagai budaya dan ras. UVR ini membuat segalanya jadi terlalu mudah dan sulit di saat yang bersamaan. Thor mendesah dengan ekspresi kesal saat ia terus mencoba pakaian satu demi satu. Elder, semuanya terlihat serasi denganmu. Felix memuji sambil tersenyum kecut. Mereka sudah berada di sana selama sekitar 15 menit. Jika dia harus menebak, dia akan mengatakan bahwa Thor telah mengenakan setidaknya 150 pakaian hanya dalam waktu tersebut. Sepertinya kau terlalu lama bergaul dengan wanita. Asna mencibir, beberapa kecenderungan mereka pasti menular padamu. Apa yang bisa kukatakan, Dewi? Thor tersenyum menawan sambil memuji, tidak semua orang secantik dirimu dalam hal mengenakan apapun dan tampak luar biasa saat mengenakannya. Pujian sebanyak apapun tidak akan mengubah kesanku padamu. Asna mendengus. Kita lihat saja nanti. Thor menyeringai percaya diri sambil membetulkan jaket kulit yang dikenakannya pada kaos putihnya. Dengan celana jeans kulit hitam dan jenggot putih, ia benar-benar tampak seperti pengendara motor yang tangguh. Cukup sekian untuk saat ini. Puas, Thor menganggukkan kepalanya pelan pada dirinya sendiri di cermin dan kemudian memberi isyarat pada Felix untuk bergerak. Felix segera mengambil kunci mobil dari gelangnya dan pergi ke garasi. Saat Thor melihat hovercar gelap nan ramping milik Felix, ia langsung jatuh cinta padanya. Aku sudah pernah mengalaminya, bocah nakal. Biar aku yang pegang kemudi, pinta Thor sambil mengulurkan tangannya ke arah Felix. Kau yakin bisa menyetir? Felix bertanya sedikit khawatir sambil meletakkan kunci di telapak tangan Thor. Dia tahu jika Thor sampai memukul seseorang, mereka akan mendapat masalah besar. Namun, dia juga tidak ingin menolak permintaan Thor karena dia mungkin akan menghancurkan hubungan mereka bahkan sebelum dimulai. Jangan khawatir, seberapa sulitkah itu? Seperti anak kecil yang kegirangan, Thor langsung melompat ke dalam mobil lewat jendela dan menekan tombol kontak. Mobil melayang itu melayang setengah meter di atas tanah, memaksa Felix untuk segera melompat masuk sebelum Thor melakukan hal lain. Semoga saja dia tidak menabrak seseorang. Felix mendesah sambil mengenakan sabuk pengaman. Kemudian, dia meminta, Ratu, buka garasinya. Ketika melihat Thor tengah sibuk membaca tombol-tombol di dashboard, Felix pun memberanikan diri untuk mengencangkan sabuk pengamannya juga. Setelah melihat garasi itu terbuka lebar, memperlihatkan jalan yang cukup terang dan setengah ramai, Thor menyeringai lebar dan menginjak pedal gas hingga batas maksimal, mengakibatkan mobilnya melesat bak angin ke jalan yang ramai itu. Tetua, remnya ajak-ajak. Felix berteriak ketakutan sambil memegang erat-erat nyawanya. Celakanya, Thor tidak mau mendengarkannya dan malah semakin menambah kecepatan sambil memutar kemudi ke kiri. SMAASHH. Seperti yang diduga, saat mereka menyatu dengan jalan, mobil mereka bertabrakan dengan kendaraan lain, menyebabkan keduanya terguling ke arah berbeda. Untungnya, mobil-mobil lainnya mungkin menggunakan jalur otomatis karena mereka telah menghindari mobil-mobil yang datang, sehingga tidak menyebabkan kekacauan massal di jalan. Akan tetapi, hal ini malah membuat mobil Felix dan mobil lainnya menjadi sasaran pejalan kaki yang damai, yang tengah asyik dengan urusan mereka sendiri. Mereka semua terpaku di tempat masing-masing dengan ekspresi tercengang, tidak berani percaya bahwa mereka akan menjadi korban kecelakaan mobil di UVR. Celakanya, teriakan ngeri Felix yang terakhir tidak mengubah apapun karena mobil mereka terlalu cepat untuk dihentikan. Pada akhirnya, hovercar itu melaju di atas dua goblin dan satu penyihir, mengubah mereka menjadi berlumuran darah. Bagian terburuk datang kemudian ketika mobil berhenti hanya setelah menembus kaca sebuah restoran, menewaskan dua pelayan dan seorang penyihir yang sedang menikmati kopinya dengan tenang. Kia. Suara sirene alarm restoran dan teriakan melengking bergema menggelegar di area tersebut, membuat siapapun yang lewat melirik kekacauan yang terjadi. Kita sudah selesai untuk. Felix menatap langit-langit mobilnya yang bengkok dengan ekspresi datar, menyadari bahwa dia telah benar-benar ditipu oleh Thor.
Apa yang kau bicarakan? Bukankah kita berada di dunia virtual? Mereka bisa hidup kembali kapan saja mereka mau. Thor tertawa terbahak-bahak dengan jaketnya yang robek dan janggutnya yang berdebu. Dia tidak tampak menyesal sedikitpun atas pembunuhan 5 orang tak bersalah. Benar, mereka bisa hidup kembali kapan saja karena kita sudah membunuh mereka. Felix menutup matanya dengan ekspresi putus asa, tapi kita jelas tidak akan menerima perlakuan yang sama. Intip, mereka sudah sampai. Felix merasa sedikit menitikkan air mata setelah mendengar suara sirene dari para penegak hukum, yang mendekati lokasi kecelakaan dengan cepat. Tidak menyadari nasib yang menantinya, Thor masih terus mencoba menyalakan mobilnya dengan menekan tombol kontak. Celakanya, hanya asap yang keluar dari kap depan, membuatnya sadar bahwa mobilnya rusak total. Tepat saat dia hendak meminta maaf karena telah merusak mobil Felix, terdengar suara teriakan marah di belakang mereka, "Ini polisi. Keluar dari kendaraan sekarang juga. Hahaha, kuharap kalian suka makanan dan minuman penjara." Asna terkekeh kegirangan di samping Lady Spink dan J.R. Mungander yang terdiam, yang tidak menyangka bahwa Thor akan memenjarakan Felix di hari pertamanya. "Penjara? Apakah ini penjara campuran?" tanya Thor dengan nada serius, seolah-olah dia benar-benar akan mempertimbangkan untuk masuk ke dalamnya jika ada gadis-gadis di dalamnya. Dia tidak ada harapan. Mengapa saya tidak terkejut? Mati saja begitu, ya. Mereka semua menepuk jidatnya setelah mendengar nada bicaranya yang serius, merasa terlalu lelah untuk peduli padanya. "Kau sendirian saja, Felix." Asna pun tak segan-segan memutus sambungan telepon, meninggalkan Felix dan Thor berjuang sendiri. Ketika Felix melihat sepasukan orc, mengenakan seragam biru metalik sambil mengarahkan senjata laser perak ke arah mereka, ia langsung mengangkat tangannya tanda menyerah dan berteriak, "Jangan tembak. Kami akan keluar. Penatua, lakukan hal yang sama atau mereka akan menembak kita." Felix menjelaskan situasi kacau mereka kepada Thor, "Jika kita tidak patuh, hukuman penjara kita akan bertambah. Jika kita melawan, mereka akan menembak kita. Terbunuh oleh peluru mereka berarti kita akan dilarang mengakses UVR setidaknya selama 50 tahun. Larangan, serius." Thor sedikit terkejut mendengarnya karena dia tidak menyangka aturannya seketat ini. Dia telah membaca beberapa kenangan Felix tentang UVR tetapi dia tidak melirik aturan ketat yang membuat UVR bisa berlangsung selama ini. Aturan yang paling ketat adalah menyakiti orang lain di tempat umum dengan hukuman mulai dari seminggu penjara hingga larangan seumur hidup untuk mengakses UVR. Saat ini, Felix yakin bahwa dengan jumlah korban di tangan mereka, mereka pasti akan dijebloskan ke penjara setidaknya selama setengah tahun. Jika ia memutuskan untuk berdamai dengan para korban, ia tidak akan menjalani hukuman penjara karena mereka akan mencabut semua tuduhan terhadapnya. Ratu tidak dapat menghukumnya jika para korban merasa puas dengan uang tebusan. Felix tidak berani lari karena mustahil melakukannya sambil mengenakan gelang up. Queen akan terus-menerus memberitahu petugas penegak hukum tentang lokasinya. Setelah menyadari bahwa situasinya dapat berakhir buruk bagi mereka berdua, Thor memutuskan untuk mematuhi aturan. Keduanya keluar dari mobil dengan tangan di udara dan punggung menghadap petugas penegak hukum. "Keluarkan mereka dari sini." Komandan Regu memerintahkan dengan tenang sambil mendokumentasikan tempat kejadian perkara sebagai protokol. Hal pertama yang dilakukannya adalah meminta Ratu untuk mengungkapkan informasi dasar tentang Felix dan Thor. Karena Felix dan Thor kini dianggap penjahat, Ratu tidak ragu untuk mengungkap mereka dengan memajang 2 hologram. Satu hologram memperlihatkan detail Felix dan satunya lagi menutupi detail Thor. Mereka muncul seperti ini. Nama, Thor, usia, 29. Alamat rumah UVR, 2916 Simpson Street, Distrik Bloomington, Famdaroham. Alamat dunia nyata, tidak diketahui. Catatan kriminal, NR, tidak diketahui. Pemimpin Regu itu mengerutkan alisnya dan berpikir, apakah dia berada di wilayah yang belum dipetakan atau semacamnya. Selama 59 tahun bertugas di kantor penegak hukum dan melakukan ribuan penangkapan, dia tidak pernah melihat seseorang yang alamatnya tidak diketahui. Itu karena saat seseorang melanggar hukum, Ratu akan mengungkap kedua lokasinya berdasarkan aturan UVR. Hal ini dilakukan agar si pelaku kejahatan dituntut untuk menerima hukumannya dengan patuh dan tidak harus keluar, lock out, dan menjadi tidak terlihat. Terserahlah, dia tidak akan berusaha menghindari hukuman kecuali dia tidak mau hidup tanpa gelang. Sang pemimpin Regu mengangkat bahunya acuh tak acuh dan melirik perincian Felix. Nama,
Felix Maxwell, usia, 20. Alamat rumah UVR, 2916 Simpson Street, Distrik Bloomington, Famdaroham. Alamat dunia nyata, Kampus Royal Academy. Catatan kriminal, NR. Felix Maxwell, di mana aku mendengar nama ini? F*** me, apakah dia adalah ahli ramuan manusia dan pemain SG yang terkenal? Pemimpin pasukan itu menelan ludah karena takut ketika dia melihat Felix yang pipinya menempel di lantai keramik yang retak. Melihat bagaimana dua orang penegak hukumnya menekan kedua lututnya ke punggungnya untuk menahannya, dia merasa seperti jantungnya hendak melompat keluar dari dadanya. Dia bisa melihat bahwa Felix dan Thor sudah diborgol jadi tidak perlu bersikap kasar. Bajingan-bajingan itu akan membuatku terbunuh atau dipecat. Takut setengah mati, pemimpin pasukan itu langsung berlari ke arah para perwiranya dan memarahi mereka dengan nada marah. Apakah begini caraku mengajari kalian memperlakukan warga negara kekaisaran? Apa? Para petugas saling berpandangan dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Lepaskan kakimu darinya, kau akan membuat kami berdua terbunuh. Pemimpin regu mengirim pesan telepati ke semua anggota regunya, ini Felix Maxwell, manusia pembuat ramuan dengan status warga negara AAA 3 kali lipat. Begitu para petugas mendengarnya, lutut mereka mulai gemetar di atas punggung Felix, memberinya pijatan yang menyenangkan. Felix menoleh dan melihat semua petugas berkeringat deras sambil berusaha sekuat tenaga melepaskan lutut mereka dari punggungnya. Felix tidak ingin mempersulit mereka karena memang salahnya karena membiarkan pembuat onar itu mengemudi sejak awal. Oleh karena itu, ia bertanya dengan sopan, "Petugas, bisakah kami berdiri?" Tentu saja, mohon maaf, bawahan saya masih baru di lapangan, jadi mereka terlalu bersemangat untuk membuktikan diri. Pemimpin regu itu segera membantunya berdiri sambil tersenyum lebar. Kemudian, dia mulai membersihkan debu di pakaian Felix sambil memberi isyarat dengan matanya agar bawahannya membantu Thor berdiri. "Haha, lumayan juga anak muda, sepertinya kamu punya otoritas di sini." Thor tertawa keras, tidak peduli dengan para pejalan kaki yang mendengarnya. "Tetua, mohon tenanglah." Kelopak mata Felix berkedut setelah melihat tatapan tidak bersahabat yang mereka terima dari semua orang. Melihat favoritisme terjadi di hadapan Anda adalah satu hal, tetapi mendengar seseorang membanggakannya adalah hal lain. Cepat bawa mereka pergi sebelum dia memuntahkan lebih banyak omong kosong lagi. Bersikaplah lembut kali ini, sialan. Perintah pemimpin regu itu melalui telepati. Namun, saat hendak meminta Felix untuk pindah, ia justru berbicara terlebih dahulu, "Pak Polisi, tolong sebutkan nama-nama korban yang terdampak kejadian ini. Saya pastikan untuk mengganti kerugian semua pihak atas trauma yang dialami." Mendengar hal itu, para pejalan kaki yang mulai mendapat kesan buruk terhadap Felix menganggukkan kepala tanda setuju. Anggap saja sudah selesai. Pemimpin regu menganggukkan kepalanya dengan tegas dan mendorongnya melewati reruntuhan menuju mobil polisi. "Penatua Thor, tolong biarkan aku yang menangani semuanya." Felix memohon saat dia melangkah masuk ke dalam mobil van sambil mengenakan borgol metalik berwarna perak. Thor mengikutinya dengan senyum acuh tak acuh yang sama di wajahnya, tampaknya menikmati pengalaman sejauh ini. "Apakah mereka tidak akan melepaskan kita?" Thor bertanya-tanya, "Mereka nampaknya takut menyinggungmu. Mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan itu." Felix menggelengkan kepala dan menjelaskan, "Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang berwenang karena Ratu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukuman jika itu menyangkut orang lain. Alasan mereka takut sebelumnya adalah karena perlakuan kasar yang mereka berikan kepada kami. Mereka khawatir mereka akan menyinggung saya dan saya akan berusaha keras untuk membuat hidup mereka sengsara. Namun, jika mereka melakukan tugasnya dengan benar, tidak akan ada seorang pun yang mau repot-repot mengambilnya karena Ratu memastikan perlindungan mereka di UVR dan informasi yang dirahasiakan di dunia nyata." Begitu, Thor mengusap jenggotnya dan berkata, "Kurasa kita tidak akan pergi ke bar juga." Felix menutup matanya setelah mendengar hal itu dan berhenti berbicara dengan Thor, khawatir dia mungkin melakukan sesuatu yang akan disesalinya. Tak lama kemudian, mobil hover itu berhenti di depan kantor polisi. Lihat dan lihatlah, tempat itu sudah penuh dengan wartawan yang entah bagaimana berhasil sampai di sana sebelum mobil polisi. Saat Felix dikawal keluar dari mobil van, mereka menyerbu ke arahnya sambil mengarahkan gelang ke arahnya.
Mereka tampak sangat gembira dengan berita menarik tersebut karena Felix tidak pernah terlibat skandal seperti kebanyakan idola. Tuan Tanah, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana perasaan Anda saat Anda menghancurkan pejalan kaki yang malang itu? Mengapa kamu tidak menggunakan sistem penggerak otomatis? Apakah Anda akan mengganti rugi korban Anda atas trauma yang Anda sebabkan? Lalat yang menyebalkan, Felix mengumpat dalam hati setelah mendengar mereka memutarbalikkan fakta dengan wajah serius. Ia tahu bahwa mereka semua tahu bahwa Thor berada di balik kemudi, tetapi mereka lebih memilih untuk mengalihkan kesalahan kepada Felix karena dia akan menarik lebih banyak klik daripada orang yang tidak dikenal. Thor masih menerima beberapa komentar saat dia didorong perlahan ke pintu masuk kantor polisi. Baik Thor maupun Felix tidak sempat menjawab pertanyaan wartawan karena mereka telah didorong kembali oleh petugas. Lewat sini, Tuan Felix. Pemimpin regu itu mengantar Felix secara pribadi menuju ruang interogasi, tempat para penjahat mengakui kejahatan mereka dan menandatangani kontrak ketat untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lagi. Ketatnya kontrak bergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan. Setelah mereka sampai di ruangan, yang tampak seperti ruang interogasi dingin dengan 2 kursi sederhana dan sebuah meja, Felix mengambil kebebasan untuk duduk sendiri. Thor telah dibawa ke ruangan lain. Sebelum mereka berpisah, Felix telah berpesan kepadanya untuk menjawab sesedikit mungkin karena semuanya akan dipertimbangkan. Tuan Felix, mohon tunggu sebentar, para interrogator akan segera datang. Ucap pemimpin regu dengan sopan saat keluar melalui pintu. Akhirnya, selesai. Segera setelah pergi, dia menghela napas panjang lega dan berjalan kembali menuju mobil polisi. Pekerjaannya telah selesai dan kini Felix dan Thor menjadi tanggung jawab orang lain. Beberapa menit kemudian, para interrogator tiba dan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Felix dan Thor tentang insiden itu untuk memutuskan apakah itu disengaja atau tidak. Setelah mengetahui bahwa itu adalah pertama kalinya Thor mengemudi, mereka memutuskan untuk bersikap lunak dan menuliskannya sebagai insiden karena reputasi Felix. Jika itu adalah tindakan yang disengaja untuk membunuh orang-orang tak bersalah, maka membayar tebusan pun tidak akan cukup. Baiklah, Sir Felix, sekarang setelah kami menetapkan rincian insiden tersebut, kami akan menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada Anda dengan para korban. Sang interrogator menjabat tangan Felix dan berkata, tolong selesaikan dalam waktu seminggu, kalau tidak, kami akan memasukkan Anda ke penjara sampai Anda membayar atau menerima hukuman. Terima kasih, Pak Polisi. Setelah menjabat tangan pria itu, Felix keluar ruangan dan duduk di ruang tunggu, menunggu interogasi Thor selesai. Mereka telah melepas borgolnya karena mereka hanya ada di sana untuk meliput media, jadi mereka tidak akan berteriak meminta perlakuan yang tidak memihak. Selama penantiannya, Felix mengakses ide obrolan korbannya dan menghubungi mereka satu persatu. Beberapa dari mereka meminta pengacara mereka untuk menjawabnya, sementara yang lain melakukannya sendiri. Berapapun itu, Felix menamparkan mereka dengan 5 juta SC untuk masing-masing dari mereka untuk memastikan kasus tersebut selesai secepat mungkin. Dia tidak punya waktu untuk terbuang sia-sia di penjara atau bernegosiasi jangka panjang. Para korban tidak berani menguji peruntungan mereka dengan mencoba mengambil lebih banyak koin dari Felix karena reputasinya yang menakutkan. Mereka hanyalah orang-orang jujur dan 5 juta SC yang jatuh ke pangkuan mereka dengan cuma-cuma sudah lebih dari apa yang bisa mereka minta. Dengan begitu, masalah telah terselesaikan sebelum interogasi Thor berakhir dan sebelum musuh Felix bisa menggunakan skandal ini untuk melawannya. Seperti jamur rasis yang tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk menghancurkan citranya. Meski begitu, berita itu tetap menjadi viral, bahkan sampai ke Olivia dan kakeknya. Ketika mereka menelepon untuk menanyakan keadaannya, Felix meredakan kekhawatiran mereka dengan memberitahu bahwa kasusnya telah selesai. Dalam waktu singkat, Thor telah dikirim keluar oleh interrogator yang kesal. Hanya Tuhan yang tahu apa yang telah diperbuatnya hingga membuatnya kesal seperti itu. Ayo pulang, kata Felix sambil mendesah. Tunggu, kenapa kita tidak bisa ke bar sekarang? Tanya Thor dengan santai, bukankah masih terlalu pagi? Media akan menyorot kita kalau kita ketahuan di luar. Felix berkata, kalau kamu bersedia memakai penyamaran, kita bisa pergi minum-minum. Alih-alih menjawab, Thor menjentikkan jarinya, dan seluruh perilakunya berubah. Pakaian, wajah, bentuk tubuh. Semuanya, bagaimana dengan ini? Tanya Thor. Cukup, Felix menganggukkan kepalanya dan mengenakan penyamarannya sendiri.
Kemudian, mereka keluar dari kantor polisi melalui pintu belakang. Kali ini, mereka naik taksi menuju salah satu bar terbaik di kota. Sementara Thor masih sangat berhasrat mencicipi salah satu alkohol terbaik di era ini, Felix hanya ingin mengusir si pembuat onar ini, dan tidak ingin bergaul dengannya lagi. Mereka hampir saja masuk penjara di hari pertama mereka, Tuhan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. 3 minggu kemudian, di kamar asrama, Felix saat ini sedang mengobrol dengan Malak dan Eric tentang ekspedisi tersebut. Dia sudah diberitahu bahwa pesawat penjelajah ruang angkasa dan pengawal baru Robert telah mencapai planet bumi. Karena kakek Felix dan keluarganya saat ini tinggal di Pulau Mutiara Langit, maka dipasanglah tindakan pengamanan tingkat tinggi di sekitarnya. Para pemimpin dunia dan aliansi anti-royalti adalah orang-orang yang membayar banyak koin untuk mendirikan dan menjaganya tetap berfungsi dengan baik berkat Felix. Pemimpin dunia tidak ingin memprovokasi Felix dengan gagal melindungi kakeknya sementara aliansi anti-royalti terikat kontrak untuk melakukannya dengan cara apapun. Oleh karena itu, kapal penjelajah dan pengawal baru telah berhasil menyelinap ke dalam Pulau Mutiara Langit tanpa diketahui musuh Felix. Namun, menyelinap ke dalam adalah bagian termudah tetapi meninggalkan planet itu terbukti menjadi tantangan. Ini adalah topik diskusi mereka. Felix paham bahwa saat Malak dan Eric tertangkap, mereka akan menjadi daging mati 100%. Itu karena mereka akan diinterogasi tentang rahasia Felix dan mereka terikat kontrak untuk tidak mengungkapkan apapun. Kalau mereka menjadi tangguh melalui interogasi dan penyiksaan, mereka akan dihadapkan pada teknik manipulasi memori dan ramuan. Ini pasti akan mengimbangi protokol destruktif otomatis yang tertulis dalam kontrak. Itu hanya berarti bahwa Sang Ratu akan meledakkan kesadaran mereka saat ingatan mereka diserbu. Felix tidak ingin kehilangan Eric dan Malak, satu-satunya garis keturunan leluhur dalam pasukannya. Mereka terlalu berharga. Bagaimana kalau kita menghubungi sekutu organisasi dan meminta mereka mengawal kita keluar? Usul Malak. Tidak, itu terlalu berisiko. Felix menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mereka mungkin sekutu kita, tetapi mereka tidak akan ragu untuk menyewa tentara bayaran untuk menghalangimu di luar angkasa sebelum kau dapat menyalakan mesin kecepatan cahaya. Sial, saya yakin mereka sudah bersiap untuk melakukannya, entah kita meminta pengawalan atau tidak. Felix sama sekali tidak paranoid karena untuk bisa masuk ke pulau itu, dia harus memberitahu armada anti-royalti. Jika dia tidak melakukannya, pesawat ruang angkasa itu akan dilarang masuk ke dalamnya. Mereka tidak dapat benar-benar menyelinap melewati tindakan pengamanan karena jika mereka tidak sebaik itu, pulau itu akan dibanjiri oleh pendatang non-pribumi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Eric menggaruk kulit kepalanya yang botak karena frustrasi setelah melihat semua rencana mereka tidak berhasil. Malak mengernyitkan alisnya dan mulai berpikir keras untuk mencari solusi yang tepat. Namun, sebelum dia bisa menemukan solusi, Felix menghela napas dan berkata, "Masuk saja ke pesawat luar angkasa dan periksa apakah semuanya sudah siap. Aku akan mengurus ini sendiri." "Kau yakin?" tanya Malak. "Ya, persiapkan saja untuk berangkat secepat mungkin." Felix memberitahu, "Kalian akan membutuhkan setidaknya 2 minggu lagi untuk mencapai reruntuhan jika kalian melakukan perjalanan melalui lubang cacing VIP." "Baiklah, aku akan beritahu kalau sudah siap." Malak meyakinkannya dan mengucapkan selamat tinggal. Felix menutup teleponnya dan mulai mengetuk lututnya sambil berpikir. Ia sudah memiliki solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi ia ingin melihat apakah ia dapat melakukannya dengan metode lain. Namun, setelah menghabiskan puluhan menit tanpa hasil, Felix menerima nasibnya. "Ratu, aku siap menggunakan salah satu keinginanku," kata Felix. "Yang mana?" tanya Ratu. Felix punya banyak keinginan, masing-masing punya batasan berbeda. "Saya ingin meminta kepada Esgalians untuk memastikan agar kapal eksplorasi saya tidak tersentuh oleh musuh saya selama 1 hari." Felix bertanya, "Yang mana yang cukup agar permintaan ini diterima?" "Semuanya cukup untuk mewujudkan permintaan ini." Sang Ratu bertanya, "Haruskah saya menggunakan permintaan dengan batas paling sedikit?" "Ya, silahkan. Apakah kamu yakin?" "Ya, melelahkan. Permintaan Anda telah diterima, mohon beritahu Ratu kapan akan memulai masa perlindungan 24 jam. "Bagus." Felix tidak merasa terlalu patah semangat dengan menghabiskan sebuah harapan demi keselamatan Malak dan Eric, karena nilai mereka jauh melampaui harapan itu. Keinginan yang dia gunakan dapat memberinya nilai sesaat sebesar 1 miliar SC. Namun,
dia menggunakannya untuk menyelamatkan dua garis keturunan primogenitor yang merupakan bawahan yang tidak tergantikan. Dia yakin keselamatan mereka terjamin karena tidak ada seorang pun yang berani menjadikan dirinya musuh Esgalions. Bahkan jika seseorang memutuskan untuk menggunakan metode yang tidak dapat dilacak untuk berurusan dengan Malak dan Erik, Esgalions akan mengetahuinya dengan sumber daya mereka yang sangat besar. Benar-benar mustahil mengabaikan perintah raksasa ini. 2 jam kemudian, Malak telah mengirim pesan kepada Felix, memberitahukan kepadanya bahwa mereka akan meninggalkan planet itu. Tanpa membuang waktu, Felix langsung meminta, "Ratu, tolong aktifkan masa perlindungan 24 jam." Sang Ratu meminta konfirmasi lagi dan ketika menerimanya, ia mengirim pengumuman singkat kepada semua orang di planet Bumi dan sekitarnya. Pesawat luar angkasa Northern Sentinel, modul nomor 246, saat ini berada di bawah perlindungan Supremacy Games Alliance selama 24 jam. Kau tahu konsekuensi menyentuh properti milik Alliance. Jika kau tidak tahu, pastikan untuk bertanya. Siapapun yang memakai gelang menerima berita itu langsung di pikiran mereka, bahkan penduduk bumi yang sedang asyik dengan urusan mereka sendiri di UVR. Sementara penduduk bumi dan non-pribumi dibuat bingung oleh pengumuman aneh itu, ekspresi para komandan armada aliansi anti-royalty langsung berubah jelek. Mereka langsung mengenali modul pesawat luar angkasa itu karena mereka baru saja berdiskusi dengan para pemimpin aliansi mengenai rencana jitu yang akan memungkinkan mereka menangkapnya tanpa membunuh orang-orang di dalamnya. Bajingan itu pasti menggunakan keinginan untuk membantu pesawat luar angkasa itu pergi. Zosia mengumpat Felix sambil duduk di meja bundar bersama keempat pemimpin lainnya. Ada 3 hologram di hadapan mereka, memperlihatkan wajah 3 komandan. Tanpa terkecuali, mereka semua tampak seperti baru saja memakan sepotong sampah. Mereka langsung tahu bahwa semua rencana mereka sebelumnya telah gagal. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Gabriel dengan nada tergesa-gesa. "Kita harus memutarbalikkan perintah itu dan menghalangi pesawat luar angkasa itu." "Saya setuju." Barry mendukung dengan ekspresi gelisah. Jika Felix menggunakan keinginannya dalam masalah ini, itu hanya berarti pesawat luar angkasa itu membawa kakeknya, keluarganya, atau bahkan beberapa rekan setimnya. Tak seorang pun dari mereka yang peduli untuk mempertimbangkan bahwa pesawat luar angkasa itu dimaksudkan untuk Erik dan Malak karena mereka diketahui hanya pengawal Robert. Dalam pikiran mereka, mengapa Felix repot-repot mengantar mereka berdua keluar sementara meninggalkan kakeknya? "Saya sarankan kita tidak melakukan apapun," usul kepala Maganda dengan tenang. Semua orang menatapnya dengan heran. Mereka tahu bahwa akan sangat berisiko untuk melakukan tindakan di pesawat luar angkasa saat berada di bawah perlindungan Esgalions, tetapi mungkin ada jalan keluar jika mereka menyatukan ide-ide mereka. "Jangan salah paham," Kepala Maganda menjelaskan, "aku ingin mereka tertangkap, tetapi menurutku yang terbaik adalah membiarkan yang lain bergerak. Bagaimanapun, pesawat luar angkasa itu telah diungkapkan oleh Ratu." Dia terbatuk. Jika informasi bahwa pesawat luar angkasa itu membawa orang-orang terkasih Felix bocor, maka pasti ada orang gila yang mencoba menghalangi mereka. Keempat pemimpin lainnya segera mengerti apa yang dimaksudnya. Akan tetapi, mereka tidak diberi waktu sedetik pun untuk memikirkan rencananya karena semua komandan tiba-tiba berteriak serempak, dia mulai bergerak. Bajingan, dia mengaktifkan permintaan itu tepat sebelum mereka berangkat. Zosia kehilangan ketenangannya lagi setelah melihat titik merah melaju kencang ke langit dalam hologramnya. Mereka semua hanya bisa menatapnya dengan perasaan putus asa. Mereka tidak bisa bergerak dan tidak diberi waktu untuk memberitahu yang lain. Mereka tahu bahwa tidak seorang pun di antara mereka akan menaiki pesawat luar angkasa itu sebelum memahami manfaat yang terkait dengannya. Sementara itu, di dalam kokpit pesawat luar angkasa eksplorasi yang tampak seperti kubus perak yang sedang terbang, Malak, Erik, dan seluruh anggota pasukan sedang tidur di VR pod mereka. Mereka meninggalkan Ratu untuk menangani pelarian mereka karena pesawat ruang angkasa mereka akan melaju dengan kecepatan cahaya saat mereka mencapai lapisan eksosfer. Saat ini, mereka berkumpul di ruangan UVR Malak yang dimodifikasi menyerupai interior pesawat ruang angkasa mereka. Felix duduk bersama mereka tanpa penyamaran apapun. Dia tidak membutuhkannya karena setiap anggota pasukan adalah budak yang menandatangani kontrak lebih ketat daripada Malak dan Erik. Beberapa detik kemudian, Sang Ratu mengumumkan di kamar Malak UVR, pesawat ruang angkasa saat ini sedang melaju dengan kecepatan cahaya menuju lubang cacing VIP terdekat kedua.
Ya, Erik tiba-tiba mengangkat tinjunya ke udara dengan penuh semangat, membuat takut dan membingungkan rekan satu tim lainnya. Baik Malak maupun Felix tidak memberitahu mereka tentang bahaya yang sedang mereka hadapi karena mereka yakin hal itu tidak akan menimbulkan apapun selain kepanikan yang tidak perlu. Bagaimana Anda melakukannya, Tuan Felix? Malak bertanya melalui telepati sambil mendesah lega. Jangan repot-repot dengan itu. Felix melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada serius, ini belum berakhir. Kau bisa mengharapkan mereka untuk mendirikan beberapa lubang cacing dan juga memasang pemberitahuan pencarian orang di modul pesawat luar angkasa kita. Saya akan terus mengawasinya, Malak berjanji dengan sungguh-sungguh. Setelah situasi agak tenang dan perjalanan resmi dimulai, semua anggota tim fokus pada tuan mereka yang sulit ditangkap. Ini sebenarnya pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Felix selalu ingin mengunjungi mereka dan memperkenalkan dirinya dengan baik, tetapi dia terpaku pada hal-hal penting dan akhirnya menundanya ke lain waktu. Meskipun begitu, dia diberi laporan tentang informasi mereka oleh Malak. Dalam 2 jam terakhir, dia ingin menunjukkan dirinya tetapi dia memutuskan untuk tidak mengganggu pekerjaan mereka karena mereka harus bergerak segera setelah mereka menjemput Erik dan Malak. Malak, tolong perkenalkan pasukanmu, pinta Felix sambil tersenyum ramah. Berbarislah di depan bos, seru Erik dengan nada tegas. Ke-10 anggota regu itu mendengarkan perintah itu dengan patuh, sambil membentuk barisan panjang di depan Felix. Seperti laporan yang diterimanya, gerombolan itu bercampur dengan manusia dan ras lain. Ada 7 laki-laki dan 3 perempuan, belum termasuk Malak dan Erik. Mereka semua mengenakan satu seragam hitam lapis baja dengan tulisan. Di dada mereka, Malak pergi ke ujung garis kiri dan mengarahkan jarinya ke lendir yang berbentuk manusia. Ini Momo, Slime berpengalaman yang telah melalui beberapa ekspedisi dengan kru lain. Malak melaporkan dengan tenang, namun, ekspedisi terakhirnya bersama mereka berakhir dengan kematian semua orang kecuali dia. Karena pemiliknya telah meninggal, dia melepaskan diri dari belenggu budaknya. Sayangnya baginya, dia ditangkap oleh bajak laut lagi dan dilelang kepadaku dengan harga 1 miliar SC. Mendengar hal itu, Felix merasa agak kasihan dengan nasib buruk Momo. Ada 100 kuadriliun Slime tersebar di seluruh alam semesta, namun Slime ini telah ditangkap bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Meski merasa bersalah, Felix tidak berniat melepaskannya karena ia mengerti bahwa Slime adalah aset penting dalam penjelajahan reruntuhan. Itu karena Slime dapat digunakan untuk mengintai situasi di reruntuhan sebelum orang lain karena mereka tidak merasakan sakit atau terpengaruh oleh ilusi. Selain itu, wujudnya tidak padat, sehingga dia bisa masuk ke tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki siapapun. Ia juga dapat membelah bagian-bagian dirinya dan mengirimnya ke dalam lubang-lubang kecil atau sekadar mencari perangkap tanpa membahayakan dirinya sendiri. Meskipun Slime tidak merasakan sakit dan hampir abadi selama sebagian kecil tubuhnya tersisa, mereka dapat dihancurkan dengan mudah. Pertahanan dan serangan mereka yang buruk menjadikan mereka bagian dari makhluk rendahan dalam status sosial di alam semesta. Bahkan lebih rendah dari manusia. Selamat pagi, Sir Felix. Momo menyapa dengan telepati karena ia tidak memiliki pita suara. Bahkan gelang itu pun ikut tertelan di dalam kepalanya yang seperti jeli karena ia tidak dapat menahannya. Selamat pagi untuk kalian berdua. Felix menyapa balik dan fokus pada Malak yang kini sedang menunjuk jarinya ke arah seekor anjing halfling. Ia memiliki kepala seekor labrador dan tubuh seorang manusia. Ia juga memiliki kaki sebagai pengganti tangan dan ekor berbulu di belakangnya. Ini Hodri dari spesies anjing pemburu setengah manusia. Aku merekrutnya karena indera penciumannya yang tajam. Aku yakin indera penciumannya akan berguna selama penjelajahan kita. Sangat setuju. Felix menganggukkan kepalanya dan berkata, selamat datang di tim. Terima kasih, Tuan. Hodri menundukkan kepalanya dengan sikap tenang. Dia tidak tampak suka bermain-main seperti anjing ras yang diasuhnya. Malak pergi ke orang berikutnya dalam barisan dan memperkenalkan, ini Nichi, dia adalah elementalis tumbuhan tahap keempat puncak yang akan menjadi penyembuh utama kita. Aku senang kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Felix menganggukkan kepalanya ke arah Nichi yang tampak cantik dengan rambut coklat ikalnya yang pendek dan bibir merah mudanya yang tipis. Dia tampak agak malu karena kepalanya tertunduk sejak mereka berbaris. Memem, Nichi membuat beberapa suara tanda terima tanpa mengangkat kepalanya. Tepat saat Malak ingin memarahinya atas perilaku tidak sopan itu, Felix melambaikan tangannya ke arahnya.
Silakan lanjutkan. Malak menganggukkan kepalanya dan berjalan di depan seorang wanita dengan kepala kelelawar tetapi lekuk tubuhnya seperti manusia wanita. Dia juga memiliki sayap hitam tanpa bulu yang terlipat di belakangnya. Tidak seperti Nichi, dia tampak cukup genit saat dia mengerjapkan mata ke arah Felix sambil menyeringai nakal. Sayangnya, Felix hanya merasakan bulu kuduknya berdiri saat melihatnya. Siapakah yang waras akan merasa tertarik kepada manusia setengah kelelawar selain laki-laki dari ras yang sama? Felix belum semesum itu. Ini Malisa. Aku mempekerjakannya karena kemampuannya yang berbasis sonar. Aku tahu bahwa di reruntuhan, mengenali suara akan menjadi hal yang sangat penting. Malak memperkenalkan sambil melotot ke arah Malisa. Felix menganggukkan kepalanya ke arah Malisa dan segera mengalihkan pandangannya ke 6 manusia laki-laki lain di sampingnya. Malak juga tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membicarakan Malisa yang genit. Dia melangkah dan meletakkan tangannya di atas bahu pria berjanggut pendek itu dan memperkenalkan dengan nada hormat, "Ini Sir Declan Arroyo, dia adalah kepala teknisi dan tukang reparasi di kapal ini. Saya telah menghabiskan cukup banyak uang untuk mempekerjakannya, tetapi saya yakin itu sepadan. Saya sangat gembira Anda bergabung dengan kami, tetua." Felix berbicara dengan sopan setelah menyadari bahwa pria itu adalah orang biasa yang usianya ratusan tahun. Dia dihormati bukan hanya karena usianya, tetapi juga karena pengalamannya yang luar biasa dalam memperbaiki pesawat luar angkasa yang rusak. Felix memahami bahwa tukang reparasi adalah garis keturunan dari setiap pesawat luar angkasa karena lingkungan luar angkasa yang berbahaya dan planet-planet yang sepi. Bot dapat menangani sebagian besar masalah perbaikan, tetapi ada beberapa situasi rumit yang hanya dapat diselesaikan oleh teknisi berpengalaman. Hohoho, pemuda yang tampan sekali. Declan berbicara dengan aksen yang kental, membuat kata-katanya terdengar agak membingungkan di telinga. Namun, sebagian besar dari mereka berhasil memahaminya karena ketajaman indera mereka. Felix menunjukkan ekspresi tegas kepada semua orang dan memperingatkan, meskipun tetua Declan adalah orang biasa, aku ingin kalian mendengarkan perintahnya dengan patuh jika itu terkait dengan pesawat luar angkasa. Jika dia menyuruh kalian membawa obeng dari ujung kapal, lakukanlah. Apa aku mengerti? Ya, Tuan. Bagus. Felix menganggukkan kepalanya tanda puas dan meminta, silakan lanjutkan. Malak tidak menghabiskan banyak waktu untuk memperkenalkan yang lainnya karena salah satu dari mereka adalah operator pesawat ruang angkasa bernama Samir sementara 3 lainnya adalah pasukan tempur. 2 di antaranya merupakan garis keturunan tahap keempat dengan kemurnian lebih tinggi sedangkan yang terakhir berada pada puncak tahap penggantian ketiga. Meski tak seberapa, Malak berusaha sekuat tenaga mengumpulkan skuad ini dengan anggaran terbatas yang diberikan Felix padanya. Namun, Felix tidak terlalu khawatir karena ia punya cukup uang untuk menambah uang lagi jika situasinya memerlukannya. Sekarang, 12 anggota ditambah dia sudah cukup bagus untuk mencapai reruntuhan kuno tingkat 4 dan di bawahnya. Reruntuhan yang mereka tuju saat ini bertingkat 4 dan disebut kuil Surima. Karena Malak membutuhkan waktu paling sedikit setengah tahun untuk mendapatkan lisensi kepemilikan pesawat luar angkasa, dia memutuskan untuk membiarkan Malak menggunakan lisensinya dan menjaminnya. Itu karena dia tidak dapat menunggu selama itu karena ada masalah pada alur waktu. Jika dia masih mengingatnya dengan benar, kuil Surima akan ditemukan oleh kru bajak laut dalam waktu kurang dari sebulan dari sekarang jika alur waktunya tetap sama. Itulah sebabnya dia terburu-buru dalam melakukan segala hal dan tidak punya cukup waktu untuk merencanakan cara yang lebih baik untuk menyelundupkan Eric dan Malak keluar dari planet ini tanpa bergantung pada keinginan. Bagaimana dengan jaminan? Itu hanya berarti dia akan menggunakan lisensinya untuk memberi mereka akses ke planet dan jalur cepat cacing luar angkasa. Karena catatan kriminalnya bersih, mereka akan segera diberi izin. Insiden terakhir telah diselesaikan dengan benar dan catatan kriminal Felix dihapus. Namun, jika pasukannya melakukan sesuatu yang buruk di planet manapun, lisensinya akan dicabut dan dia akan dianggap sebagai kaki tangan dalam aktivitas kriminal yang mereka lakukan. Hal itu dilakukan seperti ini untuk menghentikan siapapun menjamin keselamatan para bajak laut. Saya yakin Malak sudah memberitahu Anda tentang reruntuhan yang kami incar. Felix melipat tangannya di belakang punggungnya dan memberitahu, karena ini reruntuhan tingkat 4, itu berarti kekuatan Anda hampir tidak cukup untuk melewatinya dengan selamat kecuali Anda membuat kesalahan fatal. Ekspresi semua orang menjadi serius setelah dia menyebutkan bahaya reruntuhan itu.
Meskipun Malak sudah berusaha sebaik-baiknya, dia tetap tidak berhasil menemukan banyak garis keturunan berpengalaman dalam menjelajahi reruntuhan dalam tenggat waktu yang begitu singkat. Hanya Momo dan Malak yang pernah berada di beberapa reruntuhan. Kalau bukan karena Felix yang percaya diri dengan informasi rahasia tentang reruntuhan itu, dia tidak akan berani membawa gadis-gadis itu ke reruntuhan tingkat 4. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan menggunakan fitur ghosting untuk mengawasi ekspedisi dan juga memberimu informasi penting yang aku peroleh tentang reruntuhan itu. Felix berjanji, kamu hanya perlu mendengarkan perintah, tidak peduli seberapa gila perintah itu kelihatannya, dan semuanya akan berjalan lancar. Dipahami, ya, Tuan, sempurna. Felix tersenyum tipis dan berkata terakhir, aku akan kembali nanti. Tetap waspada dan jangan membuat masalah di antara kalian. Mendengar itu, Malak dan Erik menundukkan kepala mereka ke arah Felix yang sedang berubah menjadi partikel cahaya. Yang lainnya meniru mereka karena mereka tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada tuan mereka. Terutama para garis keturunan yang terlalu bernafsu untuk berbuat baik kepada Felix sehingga mereka bisa bergabung dengan organisasi atau setidaknya mendapatkan garis keturunan mistis untuk diri mereka sendiri. Ini merupakan penjualan besar bagi Malak ketika dia membeli mereka karena mereka tidak sekeren ini menjadi budak bagi orang lain. Gak ngangka bos kita bakal semanis ini kalau didekati. Malisa terkekeh sambil keluar dari barisan, menuju tempat duduknya. Lucu, seorang pria dengan janggut biru dan gaya rambut tentara mengejek Malisa dan berseru, Sir Felix adalah orang legendaris yang paling aku kagumi. Baiklah Jones, dia tidak ada di sini, kau tidak perlu terus mencium pantatnya. Kata Hodri sambil menggaruk pipinya yang berbulu dengan ekspresi bosan. Anjing sepertimu tidak akan pernah melihat kehebatannya. Jones mencibir sambil berjalan pergi, kemungkinan besar menuju kamarnya. Hodri hanya menguap malas menanggapi hinaannya dan memejamkan mata, mencoba tidur sebentar. Sementara itu, Malak dan Erik sedang mendiskusikan masalah pribadi yang berkaitan dengan garis keturunan leluhur mereka. Kapan kamu berencana untuk berintegrasi? Tanya Malak. Minggu depan, Erik memberitahu, saya sekarang sudah mencapai 25% dan saya ingin mencapai 30% seperti Anda untuk memperoleh 2 kemampuan aktif sebelum kita mencapai reruntuhan. Baiklah, kita akan parkir 10.000 km jauhnya dari lubang cacing VIP agar kau bisa berintegrasi. Malak menepuk dadanya dan berkata dengan penuh semangat, aku tidak sabar untuk melihat kemampuan aktifmu. Erik mengepalkan tangannya dengan penuh semangat dan berkata, saya harap itu sama bagusnya dengan milikmu. Baik Erik maupun Malak telah berupaya keras untuk mengintegrasikan garis keturunan para primogenitor sejak saat mereka menerimanya. Walaupun durasinya menjadi 3 kali lipat karena rasa sakitnya, mereka berhasil menerimanya dan beradaptasi dengannya. Lagi pula, mereka berada di tahap penggantian kelima, mereka memiliki bagian rasa sakit mereka sendiri di sepanjang jalur garis keturunan mereka. Seperti biasa, simpan saja rahasia kami bahwa kami punya garis keturunan mistis. Malak memperingatkan, kecuali Sir Felix memerintahkan kami memberitahu pasukan, jangan beritahu lagi. Baiklah, urus saja urusanmu sendiri. Aku akan menghubungi keluargaku. Malak melambaikan tangannya ke arahnya dengan acuh tak acuh dan berjalan pergi. Keduanya sudah diberi kontrak baru yang dimodifikasi oleh Felix untuk memungkinkan mereka menghubungi keluarga dan menenangkan mereka. Felix memastikan tidak ada lelucon yang muncul selama percakapan mereka untuk menghindari rahasianya terbongkar. Namun, ia tidak perlu khawatir Malak maupun Erik akan mengkhianatinya karena keduanya mencintai pekerjaan mereka sejauh ini. Mereka adalah bagian dari organisasi, memiliki garis keturunan leluhur, merupakan bawahan langsung dari Tuan Tanah Besar, mendapatkan gaji setiap bulan, dan terakhir diperlakukan dengan hormat. Mereka tidak pernah sekalipun merasa menjadi budak Felix dan mereka sangat menghargainya. 2 minggu kemudian, pesawat luar angkasa Northern Sentinel hendak mencapai planet terpencil yang ada di dalamnya, Kuil Surima. Ada beberapa masalah dalam mencapai planet terpencil itu karena ia berada di wilayah yang belum dipetakan dan belum terdaftar dalam basis data ratu. Untungnya, Felix memiliki koordinat yang tepat dari kehidupan sebelumnya, yang memungkinkan mereka menghindari tersesat di wilayah yang belum dipetakan ini. Itu pasti planet kecil, komentar Malak sambil menatap planet kerdil yang sedikit lebih besar dari Pluto. Warnanya juga keemasan seperti pasir, membuat mereka menyadari bahwa seluruh planet pastilah satu gurun besar yang saling terhubung. Saat ini,
Mereka mengarahkannya tidak terlalu cepat tetapi tidak terlalu lambat juga. Mereka melaju dengan kecepatan ini untuk menghindari terdeteksi oleh radar pesawat ruang angkasa lain di sekitar karena sistem pengawasan mereka tidak akan memblokir gelombang radio deteksi yang masuk. Dering-dering, tiba-tiba gelang Malak berdering, membuatnya melirik si penelepon di layar kecil. Ketika menyadari bahwa itu adalah Felix, dia menyuruh semua orang diam dan menjawab dengan lugas, "Haruskah saya kirimkan tautan saya sekarang?" "Silakan saja," jawab Felix. Malak mengirim tautan unik melalui email dan Felix mengekliknya. Segera setelah itu, gambar holografiknya mulai terbentuk di kokpit dalam kelompok itu. Sedetik kemudian, sinkronisasi dihidupkan dan Felix mulai merasakan segala sesuatu di sekelilingnya sambil tampak agak hidup saat ia melayang di atas kepala mereka. "Selamat datang kembali, bos." Semua orang menyapa sambil menundukkan kepala. Felix menganggukkan kepalanya sebagai tanda menghargai dan meminta informasi terbaru tentang rencana mereka saat ini. "Kita akan menunggu planet itu menyelesaikan setengah orbitnya sehingga kita bisa mendarat tepat di dekat reruntuhan kuno itu." Malak membaca dari sebuah hologram, "Berdasarkan perhitungan Ratu, ini akan terjadi 2 jam dari sekarang jika kita terus melaju dengan kecepatan yang sama." "Bagus." Felix menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Bagaimana dengan rencana untuk menjelajahi reruntuhan itu?" "Kami telah memutuskan untuk pindah 24 jam kemudian agar kami dapat menjelajahi area di sekitar reruntuhan terlebih dahulu. Setelah kami memastikan area tersebut, awak kapal akan ditinggalkan di pesawat luar angkasa sementara yang lainnya akan pindah saat fajar. Untuk rencana eksplorasi reruntuhan, kami hanya bisa menggunakan rencana eksplorasi standar karena kami tidak memiliki pengetahuan tentang jebakan di reruntuhan," lapor Malak. "Serahkan saja masalah jebakan itu padaku." Felix menenangkan mereka, "Aku telah menerima beberapa informasi rahasia dari organisasi tentang reruntuhan yang sama yang sedang dieksplorasi oleh kelompok lain. Mereka sangat yakin bahwa strukturnya kurang lebih sama." "Benarkah?" Semua orang berseru kegirangan mendengar itu. Mereka selalu merasa paling takut pada jebakan, bukan binatang buas atau penjaga. Jika hal itu dapat diatasi, maka kesulitan eksplorasi akan berkurang secara signifikan. "Aku tidak ingin membawa sial, tapi menurutku ada 70% kemungkinan teori itu benar." Felix meyakinkan sambil tersenyum tipis. "Haha, kita akan menjadi kaya tanpa harus mengambil terlalu banyak risiko." Hodri tertawa dengan mulut anjingnya yang terbuka lebar. Yang lainnya tidak ambil pusing dengan serpihan air liur yang berterbangan di mana-mana karena mereka terlalu bersemangat untuk peduli. Mereka seharusnya merasa seperti ini karena kontrak perbudakan yang mereka tanda tangani telah memastikan bahwa mereka akan mendapat 7% keuntungan yang dibagi di antara mereka sementara Eric dan Mok masing-masing akan mendapat 1,5%. Sisanya yang 90% akan masuk ke kantong Felix. Namun, tak seorang pun mengeluh tentang hal itu, sebab Felix adalah tuannya dan mereka seharusnya merasa senang karena ia mau repot-repot berbagi sebagian harta bendanya dengan mereka. Karena mereka menandatangani kontrak perbudakan terbatas yang akan berlangsung selama sekitar 100 tahun, artinya mereka akan menjadi sangat kaya pada saat mereka dibebaskan. Wajar saja jika mereka tetap hidup saat itu. Felix meminta Malak untuk mengubah kontrak guna memotivasi mereka agar melakukan yang terbaik dalam eksplorasi. Tanpa wortel, tongkat hanya akan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat. Melihat ekspresi gembira semua orang saat mendekati planet itu, Felix tak dapat menahan senyum dalam hati. Ada kemungkinan besar untuk mengosongkan ketiga perbendaharaan di kuil itu sebelum runtuh. Waktu terus berlalu dan Regu terus menunggu dengan sabar hingga planet tersebut menyelesaikan setengah orbitnya. Karena Ratu adalah orang yang membuat perhitungan, dibutuhkan waktu tepat 2 jam bagi mereka untuk mencapai atmosfer planet tepat di atas koordinat reruntuhan. "Semuanya, kencangkan sabuk pengaman." Samir, operator pesawat ruang angkasa, berseru dengan tenang sambil menekan beberapa tombol di dashboardnya. Sepertinya dia berencana untuk melakukan pendaratan manual. Tidak ada yang mempermasalahkannya karena operator pesawat luar angkasa tidak bisa membiarkan Queen menangani semuanya karena takut dia akan berkarat. Ketika situasi membutuhkan bantuannya, dia tidak banyak berguna. Ketika melihat semua orang mengenakan sabuk pengaman dan helm, Samir mematikan mesin dan menyipitkan matanya ke layar holografik yang memperlihatkan bagian bawah pesawat luar angkasa. Atmosfernya sangat tipis, mungkin hanya memiliki kurang dari 2 lapisan. Samir memberitahu mereka,
kita akan segera mencapai daratan. Sebagaimana disebutkannya, tidak butuh waktu beberapa detik pun sebelum pesawat ruang angkasa itu mulai melesat menembus atmosfer. Akan tetapi, tidak ada sedikit pun guncangan di dalam kokpit, menunjukkan kestabilan pesawat ruang angkasa itu. Felix menghabiskan 1,5 miliar untuk mengamankan pesawat luar angkasa kubik perak ini untuk pertahanan pinggiran kota, sistem persenjataan, dan terakhir sistem pengawasan. Dia harus melakukannya jika dia tidak ingin pasukannya dihancurkan oleh bajak laut pertama yang mereka temui. 10 detik sebelum pendaratan, Samir mengumumkan sambil menyalakan mesin di sisi bawah pesawat ruang angkasa untuk menciptakan gaya tandingan. Segera setelah mereka berada di atas, kecepatan pesawat ruang angkasa itu diturunkan ke minimum, yang memungkinkannya turun secara perlahan hingga menyentuh gurun dengan aman. Suara mendesing, awan pasir besar telah muncul akibat kontak tersebut, menghalangi sebagian besar kamera di permukaan pesawat ruang angkasa. Namun, saat semuanya berakhir, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak terkagum oleh pemandangan gurun keemasan yang begitu menakjubkan, membentang hingga tak terbatas. Sial! Ini adalah arti sebenarnya dari planet yang sepi. Erik bersiul, tidak ada satupun bentuk kehidupan di semua kamera. Bos, selain reruntuhannya, kita bisa menjadikan planet ini sebagai objek wisata jika kita berhasil membangun beberapa pusat hiburan bertema gurun di dalamnya. Usul Malak, benar, Felix menambahkan dengan senyum tipis, kita juga bisa menyewakan beberapa zona kepada perusahaan pertambangan yang tertarik menggali batu energi pasir. Dengan lingkungan yang ekstrim seperti itu, ada kemungkinan besar menemukan setidaknya batu energi pasir tingkat rendah. Semua orang mengangguk setuju sambil menunjukkan ekspresi iri pada Felix. Sebelum mereka menjelajahi reruntuhan itu, Felix sudah siap meraup untung besar hanya dari keunikan planet itu. Inilah sebabnya mengapa jutaan penjelajahan dilakukan di galaksi oleh penjelajah yang ambisius dan suka berpetualang, mencari kekayaan alam semesta yang melimpah. Hanya satu planet kosong saja sudah merupakan penemuan yang menguntungkan. Berdasarkan hukum Esgalians, orang pertama yang menemukan planet akan menjadi miliknya jika ia berhasil membuat dokumen yang diperlukan untuk itu. Felix sudah mengurus ini karena tidak terlalu merepotkan. Sekarang, planet ini benar-benar miliknya di atas kertas. Jika ada yang ingin menginjakkan kaki di sana, ia harus meminta izin kepada Felix. Jika tidak, ia akan dianggap melakukan pelanggaran. Felix dapat menuntut mereka jika mereka bukan penjahat yang tidak mengenakan gelang ab. Bersiaplah untuk turun. Malak memerintahkan, kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin agar tidak terjadi sesuatu yang dapat mengacaukan rencana kita. Semua orang membuka kancing bajunya dan mulai memeriksa ulang pakaian dan helm mereka untuk melihat apakah ada kesalahan karena atmosfer planet itu kekurangan oksigen. Pesawat ruang angkasa itu dapat memindai isi udara dengan mudah dan memberi tahu mereka. Setelah mengetahui semuanya baik-baik saja, mereka membentuk barisan dan berdiri di lift bergerak yang membawa mereka ke gerbang utama. Saat mereka sampai di sana, Malak maju dan memindai gelangnya. SSSTT, asap muncul dari sisi gerbang saat gerbang mulai terbuka perlahan. Di balik gerbang, ada gerbang lain yang tertutup rapat dan tidak akan terbuka sebelum gerbang pertama ditutup. Mekanisme ini digunakan untuk mencegah gerbang pesawat ruang angkasa terbuka di ruang hampa, sehingga tidak mendorong apapun yang ada di luar pesawat ruang angkasa. Setelah mereka semua masuk ke dalam ruangan terisolasi itu, pintu di belakang mereka tertutup dan pintu di depan mereka terbuka perlahan. Panas banget, seru Erik setelah melihat lewat monitor helmnya kalau suhunya sudah melewati 100 derajat Celcius. Untungnya, mereka mengenakan pakaian khusus anti bahaya lingkungan yang diberikan Felix untuk mereka. Mereka dilengkapi dengan semua yang mereka butuhkan, dari tabung oksigen yang dihubungkan ke punggung mereka hingga tabung air yang dihubungkan ke 4 botol di pinggang. Ditambah lagi, pakaian tersebut terbuat dari nanobot karena pasukan tersebut diharuskan menggunakan kemampuan mereka. Hal itu mustahil dilakukan jika pakaian mereka terbuat dari kain, karena akan rusak dalam prosesnya. Terakhir, pakaian tersebut mampu menambah beban berdasarkan gravitasi planet sehingga mereka tidak kehilangan banyak kendali saat bergerak. Baiklah, minggir. Malak melangkah keluar terlebih dahulu, berdiri di atas tangga panjang yang menyentuh pasir halus. Yang lainnya mengikutinya dan mulai mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi terpesona. Mereka dapat melihat bahwa ada 2 matahari di langit. Yang satu berada di dekatnya sementara yang lain hanyalah sebuah titik kecil.
Mungkin sebuah bintang raksasa yang berjarak jutaan kilometer dari tata surya kecil ini. Namun, panas yang berasal dari keduanya telah mengubah planet ini seperti oven, sehingga hampir mustahil bagi kehidupan apapun di permukaannya. Sial, pasirnya mendidih sekali, keluh Khodri sambil melompat dari tempatnya. Malak sama sekali tidak merasakan panas karena ia telah membuka kekebalan api pada integrasi 15%. Meskipun, melihat semua orang berjuang untuk tetap menginjakkan kaki di padang pasir, ia memerintahkan, keluarkan platform melayang kalian, dan pastikan untuk menyimpannya jika kalian mendapat pemberitahuan tentang suhu yang melebihi batas. Sama seperti mereka yang menerima anugerah dari Tuhan, semua orang berusaha keras untuk memancarkan platform melayang mereka sendiri dan melompat ke atasnya segera setelah platform tersebut selesai dibangun. Pasirnya pasti bersuhu 130 derajat Celcius supaya kita bisa merasakannya meskipun kita mengenakan pakaian itu. Malisa beralasan sambil mengambil segenggam pasir di tangannya. Pantas saja tidak terlihat ada makhluk hidup, kata Pualani dengan tenang. Dia adalah bloodliner terkuat ketiga dalam skuad setelah Erik dan Malak. Dia mempunyai sikap yang keras dan bekas luka di mata kirinya hanya menegaskan bahwa dia adalah orang serius yang tidak boleh diajak main-main. Di mana reruntuhannya? Jones bertanya-tanya, saya rasa kita seharusnya hanya berjarak sekitar 100 meter dari koordinat yang tepat. Semua orang bertanya-tanya hal yang sama dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Felix yang melayang di atas kepala mereka. Felix tersenyum ringan dan mengarahkan jarinya ke tempat kosong yang berjarak 50 meter dari mereka. Apakah kamu tidak melihat mesin penggali yang diparkir di ruang kendaraan di dalam pesawat ruang angkasa? Dia tersenyum, reruntuhan itu jelas terkubur dalam di bawah tanah dan kita perlu menggali pintu masuknya. Seberapa dalam? Khodri bertanya apa yang ada di pikiran setiap orang. Akan butuh waktu setidaknya 12 jam bagi mesin untuk menggali terus-menerus dalam radius 30 meter untuk menemukan gerbang kuil yang sebenarnya. Felix memberitahu, jika kalian ingin menyelesaikannya dengan cepat, maka lebih baik kalian mengambil sekop dan membantu mesin-mesin itu. Tak seorang pun tampak terlalu patah semangat mendengar berita itu karena mereka menduga akan menemui kesulitan dalam mengakses reruntuhan itu dengan satu atau lain cara. Sebab, jika semua reruntuhan itu terekspos di tempat terbuka tanpa kubah tembus pandang atau semacam kubah ilusi, maka sebagian besarnya pasti sudah ditemukan sekarang. Sial, menggali di tempat yang panas seperti ini pasti akan membunuh kita. Khodri mengeluh lagi, dia tampak sangat membenci panas. Itulah sebabnya kami akan bekerja pada malam hari. Malak menepukkan tangannya dan memberi perintah. Kalian punya waktu 10 menit untuk menjelajahi seluruh area untuk mencari makhluk hidup yang ada di bawah tanah. Kami tidak ingin ada makhluk hidup berpasir yang muncul dari bawah tanah selama penggalian. Felix sudah tahu kalau di planet itu tidak ada seorang pun yang berjiwa, tapi dia tidak memberitahu mereka tentang hal itu karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Dia sudah mengungkap terlalu banyak informasi intel dan akan mengungkap lebih banyak lagi di kuil. Lebih baik menyembunyikan beberapa hal yang tidak berbahaya. Seperti yang diduga, regu tersebut menghabiskan waktu lebih dari 15 menit dan pemindai mereka ternyata kosong, membuat mereka menghela napas lega. Setelah mereka berkumpul lagi, mereka semua terpaksa menyimpan platform melayang mereka karena sudah terlalu panas. Karena tidak banyak yang dapat dilakukan di padang pasir, mereka semua kembali ke dalam pesawat ruang angkasa, menunggu dengan sabar hingga malam tiba. Mereka semua tahu itu akan segera terjadi karena kedua matahari hampir terbenam di sebelah barat pada saat yang sama. Dengar, berdasarkan perhitungan Ratu, planet ini memiliki 8 jam siang hari yang brutal dan hanya 4 jam malam hari. Malak berbicara dengan nada serius, jadi sebaiknya kau mengerahkan kemampuan terbaikmu agar kita tidak terjebak di sini selama berminggu-minggu. Dipahami, ya, Kapten. Catatan penulis, maaf atas keterlambatannya. Terjadi pemadaman listrik yang berlangsung selama 2 jam. Setelah menunggu setengah jam di dalam pesawat ruang angkasa, regu tersebut kembali bergabung dengan aktivitas mereka setelah menyadari bahwa matahari akan terbenam dalam waktu kurang dari 5 menit. Tepuk-tepuk, ingat baik-baik posisi penggalian kalian agar tidak tercampur satu sama lain. Malak memberi nasihat terakhir kalinya sebelum membuka gerbang pesawat luar angkasa. Yang pertama bergerak adalah 3 mesin penggali kuning berukuran sedang yang dikendalikan oleh AI. Kemudian, diikuti oleh anggota tim lainnya, hanya menyisakan Momo dan kru pesawat luar angkasa. Tak percaya suhunya sekarang -30 derajat Celcius.
Siang hari panas sekali, sedangkan malam hari sedingin puncak gunung. Audrey mengetuk-ngetuk kaca helmnya, mengira suhu yang diberikan mungkin salah. Sayangnya, semua orang memiliki suhu yang sama, membuat mereka menyadari bahwa planet ini pasti tidak bisa dijadikan objek wisata yang bagus. Lingkungannya terlalu ekstrim bagi orang biasa yang ingin menikmati waktu mereka. Sejujurnya, Felix tidak terlalu peduli karena butuh waktu setidaknya 1 tahun sebelum pusat hiburan itu dibangun dan dipromosikan ke semua orang. Selain itu, ia perlu melindungi planet ini dari serangan bajak laut yang ingin merampok para wisatawan tersebut. Itu terlalu merepotkan jika 5 miliar atau 10 miliar per tahun. Cukup mengobrol dan mulailah menggali, perintah Malak sambil memperlihatkan skop dan platform melayang. Sisanya menyalinnya dan pergi ke koordinat yang tepat. Mereka lalu menyebar menjadi 2 kelompok dan mulai menggali bukit pasir yang jumlahnya sangat banyak, yang akan membuat siapapun putus asa. Untungnya, semua garis keturunan itu berada pada tahap akhir dari alam pengganti, yang memberi mereka peningkatan besar pada kekuatan fisik dan stamina mereka. Oleh karena itu, mereka mulai memakan 2 bukit pasir terkecil di area tersebut sambil membiarkan ketiga mesin menangani pusat koordinat. Rasanya kita tidak menggali apapun, keluh Erik sambil melempar pasir galian ke belakang punggungnya. Segera setelah ia melakukannya, gelombang pasir memenuhi lubang tersebut, membuatnya tampak baru. Gali saja lebih cepat, Audrey menjelaskan sambil menyekop 5 kali dalam waktu kurang dari 2 detik. Meskipun metode ini tampak cukup melelahkan, ia memang membuat kemajuan lebih baik daripada mereka semua. Tidak bisakah aku menerbangkan bukit pasir itu? Erik memberitahu, aku punya kemampuan yang sempurna untuk itu, tetapi itu akan menciptakan badai pasir. Malak mengingat 2 kemampuan aktif Erik yang ia buka pada 30% dan berpikir, jika ia menggunakan Cosmic Vortex di sini, ia memang akan menyingkirkan setidaknya 50% pasir di sini. Namun, kemampuannya terlalu menonjol dan sisanya akan menyadari bahwa itu tidak mungkin berasal dari garis keturunan legendaris. Malak masih belum tahu pendapat Felix mengenai masalah mereka sebagai garis keturunan primogenitor, apakah sebaiknya dirahasiakan atau tidak. Oleh karena itu, dia tidak ingin menggunakan kemampuan primogenitor mereka sampai dia mendapat persetujuan langsung. Tuan Felix, bolehkah aku memperlihatkan kemampuan mistis kami? Tanyanya, apa-apaan, kalau kau tidak akan menggunakannya, kenapa aku repot-repot meminta organisasi memberimu garis keturunan itu? Felix bertanya balik dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Dia bingung sepanjang waktu tentang Erik yang tidak mengeluarkan kemampuan aktifnya untuk membantu mereka. Namun, dia tidak ikut campur atau mengatakan apapun karena dia di sini hanya sebagai penonton dan penyedia informasi. Bagaimana dengan perintah dan perencanaan? Dia menyerahkannya kepada Malak dan dia merasa tidak sopan jika mengabaikan perintahnya. Kupikir kau ingin kami merahasiakan identitas kami. Malak terbatuk sedikit malu. Aku tidak peduli dengan semua itu. Felix melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh padanya, tunjukkan saja kemampuanmu. Itu justru akan memotivasi pasukan untuk bekerja lebih keras sehingga mereka bisa membuktikan diri kepada organisasi. Ini memudahkan banyak hal. Malak menghela napas lega setelah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Tanpa basa-basi lagi, dia memberi lampu hijau kepada Erik yang tidak berani menggunakan kemampuannya tanpa persetujuannya. Hehe, ini pasti seru banget. Erik mengusap-usap tangannya tanda gembira sambil mengirimkan telepati peringatan ke semua orang. Kembalilah ke pesawat luar angkasa jika kau tidak ingin ketahuan. Ketika Malak menekankan peringatan itu, semua orang mengambil sekop mereka dan melayang kembali ke pesawat ruang angkasa, meninggalkan mesin-mesin itu. Dia tahu beban itu cukup berat untuk menahan kemampuannya. Setelah melihat bahwa hanya dialah yang tertinggal, Erik mengeluarkan jari-jarinya yang terbuka dari jasnya. Kemudian, dia menyeringai lebar dan merentangkan kedua lengannya ke depan sementara dia melayang beberapa meter dari tempat penggalian. Tepat saat pasukannya mulai menebak apa yang sedang dilakukannya sambil mengawasinya dari balik jendela, tiba-tiba angin kencang muncul, membawa serta gelombang pasir. Kemudian, diikuti oleh yang lain dan yang lain lagi. Mereka terus datang dan pergi pada saat yang sama sampai Erik benar-benar tersembunyi di balik awan pasir. Sebelum mereka sempat mengkhawatirkannya, Erik telah muncul ratusan meter di atas medan yang berantakan dan berteriak, pusaran kosmik. Wus-wus, angin kencang sebelumnya telah bergabung, menciptakan tornado besar yang terhubung dengan langit tak berawan. Begitu besar dan tingginya,
sehingga pasukan itu mendapat kesan bahwa pusaran itu telah mencapai luar angkasa. Ukurannya akan membuat siapapun merinding karena tampaknya lebih dahsyat daripada badai alam sungguhan. Siapa gerangan kemampuan ini? Apakah Erik merupakan keturunan dari Origin Realm selama ini? Jangan bilang padaku, itu dari garis keturunan mistis. Semua orang ternganga karena jangkauan efek kemampuan tersebut yang sangat luas, yang seharusnya tidak mungkin mencapai puncak Bloodliner tahap ke-6. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan kagum ketika pasir terus terangkat oleh pusaran tersebut sementara bukit pasir terus mengecil. Setelah puluhan detik, Erik mengusir pusaran pasir kuning itu sambil mengikutinya dari belakang. Pusaran pasir itu telah berhasil mengambil pasir sebanyak mungkin dalam batasan energi unsurnya. Energi Erik terkuras dengan cepat akibat tornado sebesar itu, membuatnya merasakan sakit yang sama seperti Felix. Kemampuan primogenitor memang dahsyat, tetapi begitu juga sumber daya yang dibutuhkan untuk menggunakannya secara efisien. Saat tornado itu bergerak, ia terus mengambil lebih banyak pasir. Namun, karena ketinggian tornado yang tidak normal, pasir tidak berhasil mencapai puncaknya. Ini akhirnya membagi tornado menjadi dua bagian, kuning dan abu-abu. Celakanya, sebelum pasukan itu bisa menikmati pemandangan itu, Erik telah menonaktifkannya setelah melihat bahwa ia berada sekitar 100 meter dari koordinat reruntuhan. Suara mendesing, baik pasir maupun angin telah dilepaskan ke arah yang berlawanan dari reruntuhan, menciptakan serangkaian bukit pasir baru. Bagaimana dengan koordinat reruntuhannya? Kelihatannya hampir gundul dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Kerja bagus, Erik. Malak memuji lewat telepati sebelum memerintahkan pasukannya, bangun. Kita harus bergerak sebelum angin membuat usaha Erik sia-sia. Pasukan itu mengikutinya sambil masih menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka semua tidak ragu untuk mengirim pesan kepada Erik, menanyakan tentang integrasinya. Dia berterus terang, memberitahu mereka bahwa dia adalah keturunan langsung dan anggota organisasi. Karena dia telah mendapat persetujuan, tidak perlu setengah-setengah dalam menyampaikan kebenaran. Dia benar-benar mendapatkannya. Jones menelan ludah dan berpikir, kupikir hanya ada 1% kemungkinan untuk mendapatkan garis keturunan mistis karena sifatnya yang luas dan langka. Tapi ini mengubah segalanya. Aku juga punya kesempatan. Pola pikir Jones dianut oleh semua garis keturunan dalam pasukan. Mereka berpegang teguh pada seutas harapan bahwa Felix dapat membantu mereka mendapatkan garis keturunan mistis mereka sendiri. Tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa itu tidak mungkin karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Felix tidak memiliki kedudukan tinggi dalam organisasi. Selain itu, mengapa repot-repot memberi mereka garis keturunan mistis yang diminta oleh semua garis keturunan di galaksi dengan harga 60 miliar plus? Namun, pemandangan Erik yang menciptakan pusaran dewa itu telah menyalakan kembali harapan mereka dan mereka semua memutuskan untuk berusaha keras menyenangkan Felix agar tetap setia kepadanya hanya untuk mendapatkan kesempatan direkomendasikan sebagai Erik. Melihat ekspresi bersemangat mereka saat mereka melayang cepat menuju zona penggalian membuat Felix menganggukkan kepalanya tanda puas. Dia tidak keberatan memilih Bloodliner lain untuk berubah menjadi Bloodliner primogenitor jika dia menunjukkan sikap yang baik dan naluri bertarung yang luar biasa. Lagi pula, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan legiun garis keturunan leluhur yang setia dan akan mendukungnya. Teruslah menggali, perintah Malak sambil mengawasi semua orang. Kita harus mencoba menemukan reruntuhan itu malam ini atau paling tidak lusa agar angin tidak merusak usaha kita. Dia tidak perlu memberitahu mereka karena mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Namun, mereka tidak seefisien mesin yang menarik bertonton pasir setiap kali dan membuangnya. Sama seperti ini, sebuah lubang sedalam 10 meter mulai terbentuk di tengah gurun di planet terkutuk ini. Jam demi jam berlalu dan matahari mulai bersinar tetapi semua orang masih bekerja keras meskipun mereka tampak sangat lelah. Mereka tidak akan berhasil menggali sejauh ini tanpa henti jika bukan karena ramuan pemulihan stamina yang mampu membawa mereka ke bentuk jinjit setiap saat. Namun, otot-ototnya mungkin dapat pulih, tetapi mentalitasnya tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Melihat semua orang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental, Malak memutuskan untuk berhenti hari ini dan memulai kembali besok malam. Namun, saat hendak memberi perintah, Khodri berseru keras, "Aku menyentuh sesuatu yang keras." Semua orang serentak menoleh ke arahnya, tampak sangat gembira mendengar seruannya. Apa itu?
Semua orang melempar sekop mereka ke samping dan menaiki platform melayang mereka ke arahnya. Saat mencapainya, mereka terkejut melihat sebuah batu kuning tajam dan runcing, menyerupai mata tombak. "Apakah itu batu?" tanya Erik sambil mendekat. "Kita cari tahu saja," kata Malak sambil menyodorkan sekop kecil kepada Hodri. Dengan hati-hati, ia mulai menggali sisi-sisi di sekitar batu kuning itu, memperlihatkan semakin banyak permukaan keras di sekitarnya. Mereka tidak terpisah dari batu pertama, membuat mereka agak bingung tentang batu apa itu. Tak lama kemudian, mereka semua mengambil sekop kecil mereka sendiri dan mulai membantu Hodri setelah menyadari ada sesuatu yang besar di bawahnya. Setelah sekitar 5 menit, mereka semua tercengang melihat patung humanoid memegang erat tombak patah. Kepalanya yang retak menyerupai kepala elang sedangkan di punggungnya terdapat 2 sayap patah yang menempel. Patung itu tidak kecil sama sekali karena semua anggota tim berdiri di dadanya. Kakinya belum terlihat. "Bukankah dia mengingatkanmu pada Blackie?" tanya Asna dengan nada terkejut. "Benar sekali, dia melakukannya," jawab Felix. Asna menoleh ke arah Lady Sphinx yang sedang menindas Thor dan J. Ermumander dalam permainan poker, lalu bertanya kepadanya, "Kakak, apakah ada kemungkinan kuil ini milikmu?" Lady Sphinx mendongak untuk memeriksa dan menjawab dengan santai, "Mungkin milik salah satu pemujaku di zaman dahulu." Felix terdiam mendengar itu. Ia tahu bahwa para pemuja leluhur tersebar jauh di seluruh jagat raya, tetapi ia tidak menyangka bahwa salah satu reruntuhan Lady Sphinx akan berada di galaksi Bima Sakti. Kenyataan bahwa itu adalah reruntuhan pertama yang ditujunya sungguh tidak terduga. "Tetua, Anda tidak keberatan membersihkan kuil pemuja Anda, kan?" Felix terbatuk. "Silakan ambil sendiri." Lady Sphinx mengangkat bahu sambil mendorong setumpuk koin ke tengah meja, membuat Thor dan J. Ermumander sedikit berkeringat. Segera setelah mendapat izinnya, Felix kembali fokus pada pasukan yang terus mengungkap patung itu. Mereka begitu asyik dengan pekerjaannya, hingga lupa akan rasa lelahnya dan lupa akan terbitnya 2 matahari dari timur. Beberapa menit kemudian, mereka terpaksa kehilangan fokus saat pasir di sekeliling mereka mulai memanas, membuat mereka sadar bahwa sudah waktunya untuk memantul. "Kerja bagus semuanya." Malak bertepuk tangan 2 kali dan berkata, "Ayo kembali ke pesawat luar angkasa dan beristirahat. Kita akan melanjutkan perjalanan dari tempat kita berangkat saat senja." Semua orang menganggukkan kepala dan mengarahkan sekop mereka. Kemudian, mereka melayang ke pesawat luar angkasa dan menutup gerbang di belakang mereka, meninggalkan mesin-mesin itu. Tidak seperti mereka dapat bekerja 24/7 karena kualitasnya dan juga energinya yang ditenagai oleh baterai nuklir mini. Dalam 1 atau 2 jam, semua orang telah berkumpul di ruang konferensi setelah mereka mandi air dingin dan makan malam. "Menurutmu, reruntuhan ini berasal dari peradaban kuno yang mana?" tanya Malisa sambil mengunyah permen karet. Semua orang melirik Felix, tahu bahwa dialah yang memiliki informasi paling banyak. "Tidak tahu juga." Felix berbohong, organisasi hanya memberitahuku bahwa tempat itu harus diisi dengan harta karun alam berbasis pasir. Mendengar hal itu, regu tersebut mulai melontarkan tebakan mereka sendiri. "Menurutmu, apakah itu milik salah satu makhluk leluhur?" tanya Jones. "Saya berharap demikian," kata Malak. "Informasi yang diperoleh dari reruntuhan itu akan memberi kita sejumlah uang yang cukup besar dari ratu dan para pedagang intelijen." Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka memahami bahwa sebagian besar reruntuhan itu bukanlah milik peradaban kuno yang jauh di masa lalu. Sebaliknya, mereka adalah milik penduduk asli aborigin yang punah karena peristiwa apokaliptik atau musnah dalam perang. Reruntuhan itu tidak memiliki banyak nilai dalam hal informasi dan harta karun, tidak seperti reruntuhan milik peradaban kuno. Adapun makhluk leluhur, yang mereka bicarakan, mereka sebenarnya merujuk pada leluhur. Diduga reruntuhan itu masih menyisakan jejak dan tanda yang menunjukkan keberadaan nenek moyang mereka miliaran tahun yang lalu. Meski begitu, informasi yang didapat dari reruntuhan itu dijual kepada pedagang intel yang kemudian menjualnya kepada orang-orang penting. Orang-orang itu tidak mempunyai niat untuk mencerahkan massa dengan menyebarkan informasi di depan umum. Sementara itu, sang ratu mengunci informasi tersebut pada lapisan terbawah jaringan, sehingga mustahil bagi mayoritas orang untuk mengaksesnya. Namun, beberapa informasi terus bocor, yang memungkinkan Malak dan yang lainnya mengetahui tentang makhluk leluhur yang penuh teka-teki. Tanpa sepengetahuan mereka
Makhluk leluhur di balik reruntuhan tersebut tengah asyik membaca buku sambil menerima pijatan bahu dan pijatan kaki dari Thor dan J.R. Mungander. Jelas sekali bagaimana permainan poker itu berlangsung. 28 jam kemudian, lokasi reruntuhan itu telah berubah total dibandingkan saat pertama kali mereka menemukan ujung tombak itu. Kini, mereka telah memaparkan lebih dari 2 patung dan ribuan pecahan batu, tersebar di seluruh lokasi. Sementara patung-patung itu ditemukan di sudut kiri dan kanan, sebagian besar puing-puing berada di tengah, membuat mereka berasumsi bahwa pintu masuk seharusnya terkubur di bawahnya. Itu karena mereka percaya bahwa para penjaga ditempatkan di samping seperti penjaga pintu. Namun, tidak peduli seberapa dalam mereka menggali, tidak ada satupun celah yang terlihat. Hanya batu-batu persegi berwarna kuning yang menyambut pandangan mata mereka yang kosong. Kalau bukan karena patung itu, mereka pasti sudah menyerah di tempat ini dan mencoba tempat lain. "Sudah ada apa?" teriak Hodri setelah meneguk air dari selang fleksibel. "Tidak ada apa-apa di sini." "Sama, hanya batu seperti biasa." Hanya tanggapan negatif yang bergema di benak mereka. Mereka semua mendesah putus asa dan terus menggali atau mengambil batu. Mereka telah menggali cukup dalam sehingga mereka perlu menggunakan banyak air untuk membasahi pasir dan membuat dinding menggunakan puing-puing agar tetap stabil. Berjam-jam berlalu, namun tetap saja, tidak ada hasil positif yang muncul. "Bisakah kita ambil 5? Jones menjatuhkan diri ke belakang sambil bernapas dengan kasar di dalam helmnya. Mendengar napasnya, Malak memarahi, "Minumlah ramuan pemulihan stamina dan mulailah mengatur napasmu. Kau membuang-buang oksigen yang berharga." Dulu, suara Malak terputus di tengah jalan oleh suara keras sesuatu yang jatuh lalu menghantam benda keras lainnya. Lebih cepat dari kilat, dia menoleh dan fokus pada Nichi karena suara itu datang dari daerahnya. Yang terlihat di hadapannya adalah sebuah lubang gelap di antara 2 batu besar. Nichi berdiri kaget tepat di tepi batu besar itu. "Apakah itu pintu masuknya?" tanya Erik dengan nada bersemangat sambil berlari ke arah Nichi. Yang lainnya mengejarnya, bersemangat dan penuh harap akan penemuan ini. "Entahlah," Nichi menjawab malu-malu sambil mengintip dari lubang gelap itu. Tapi lubang itu cukup dalam. Ketika semua orang memanjat batu-batu besar dan melihat ke bawah, mereka juga bingung apakah lubang ini adalah pintu masuk atau hanya jalan buntu lainnya. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Malak memohon dalam hatinya, "Ratu, tolong minta Momo untuk datang ke sini secepatnya." Sebagai seorang slime, wajar saja jika dia ditinggalkan di pesawat luar angkasa alih-alih membantu mereka dengan pekerjaan berat ini. Tubuhnya yang seperti jeli tidak memiliki massa yang padat, membuatnya hampir mustahil untuk mengerahkan kekuatan pada objek. "Anda membutuhkan saya, Kapten." Momo berbicara melalui telepati. "Ya, kami telah menemukan petunjuk, kami perlu Anda untuk menyelidiki situasinya." Segera, dalam waktu kurang dari 1 menit, Momo terlihat melayang ke arah mereka sambil mengenakan setelan jas tetapi tidak mengenakan helm. Slime dikenal sebagai makhluk abadi karena kemampuan bertahan hidup mereka di atmosfer dan lingkungan apapun. Jadi, dia tidak peduli dengan hawa dingin atau kekurangan oksigen. Ketika dia mencapai lubang yang mereka temukan, dia segera membelah lengannya yang memiliki gelang up dan mengirimkannya ke bawah. Gelang itu menyalakan senter plus kamera perekam yang disinkronisasikan dengan layar holografik di hadapan semua orang. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa dinding lubang itu milik batu-batu besar tempat mereka berdiri. Semakin dalam lengan lendir itu mencapai, semakin mereka tercengang melihat ukuran batu-batu besar itu. Batu itu sudah mencapai kedalaman 25 meter di bawah tanah, namun tidak ada tanda-tanda lantai atau lubang lain di dinding-dinding itu. "Apakah ini sumur?" Erik bertanya-tanya. Sangat diragukan. Malisa menjelaskan, "Sumur seharusnya tidak sedalam ini dan pastinya tidak boleh berada di antara 2 batu besar. Ini pasti cerobong asap atau jalur pelarian, atau semacamnya." Alasan dia berpikir demikian adalah karena bentuk lubangnya yang hampir sempurna. Nampaknya kedua batu besar itu menyatu, meninggalkan lubang ini di belakangnya, atau lubang itu digali setelah keduanya menyatu. Mungkin ini hanya bongkahan batu besar yang terbelah 2 dan lubangnya telah digali sebelumnya. Apapun itu, semua orang dipenuhi dengan antisipasi saat mereka mulai percaya bahwa mereka setidaknya telah menemukan jalan masuk ke kuil. Detik demi detik berlalu, lalu menit demi menit. Lengan si lendir terus meluncur menuruni dinding terus-menerus, sementara jaraknya dilacak oleh gelang itu. Saat ini,
Kedalamannya sudah 80 meter di bawah permukaan tanah, membuat tim bertanya-tanya apakah lubang itu mempunyai dasar. Akan tetapi, saat mereka mulai percaya bahwa masih ada 100 meter lagi yang harus diseberangi, layar holografik telah menjadi terang benderang, bagaikan mahkota emas yang diletakkan di bawah matahari. Cahayanya keemasan dan mempesona di saat yang gelap ini, membuat siapapun tertarik untuk memusatkan perhatian padanya. Saat kaburnya cahaya itu hilang, jantung mereka mulai berdebar kencang membayangkan pemandangan yang akan selalu mereka ingat seumur hidup. Apa itu? Erik bergumam dengan ekspresi bingung saat dia menyaksikan lautan serangga emas menyebar ke seluruh dunia bawah tanah yang besar dan kosong dengan ratusan pilar emas yang berkilauan. Serangga tersebut memiliki sayap seperti kupu-kupu, yang membuat mereka terbang berkelompok dari satu pilar ke pilar lainnya, meninggalkan jejak debu emas di belakang mereka. Saat debu mendarat di tanah atau pilar, ia akan mewarnainya dengan warna keemasan, membuatnya tampak seolah-olah seluruh dunia bawah tanah benar-benar terbuat dari emas murni. Lihat di sana, seru Jones dengan ekspresi tercengang saat dia mengarahkan jarinya yang gemetar ke sebuah piramida emas raksasa dengan puncak runcing yang berkilauan. Tidak ada satupun jendela atau pintu masuk, tampak seperti batu yang dipahat menjadi piramida. Bagian yang paling menarik adalah kenyataan bahwa benda itu tampak benar-benar baru tanpa sedikit pun debu atau retakan di atasnya. Selain kupu-kupu, pilar, dan piramida, tidak ada apapun lagi di area itu. Baru saja mereka ingin membahasnya, mereka dikejutkan oleh pemandangan sekawanan serangga kupu-kupu, menuju ke lubang, tempat mereka mengintip menggunakan gelang milik Momo. Tutup itu, tanpa ragu sedikit pun, Malak memberi perintah sambil mundur dari lubang itu. Sementara yang lain melambat setengah langkah, Pualani langsung melompat ke bawah batu besar dan mengambil sebuah batu raksasa dengan tangan kosong. Lalu dia melemparkannya sambil berteriak, memindahkan. Pasukan itu bergegas untuk menghindar, sehingga batu itu mendarat hampir di dekat lubang. Malak mengerjakan sisanya dengan mendorongnya dengan mudah hingga lubang tertutup seluruhnya. SSSTTT, melalui celah-celah antara lubang dan batu, Malak dapat mendengar suara yang menyejukkan jiwa dari jutaan sayap yang berkibar bersamaan. Hampir saja, Malak mendesah lega sambil melompat ke bawah, bergabung dengan yang lain. Mereka tampak bingung dengan keputusannya untuk menutup lubang. Apakah ada yang salah dengan kupu-kupu itu? Tanya Pualani dengan nada serius. Ia bergerak murni atas perintah Malak tanpa tahu alasannya. Reaksi cepatnya itu karena latar belakangnya di ketentaraan, yaitu mantan letnan kolonel di Angkatan Darat Galaksi Bima Sakti. Hanya Malak dan Felix yang tahu alasan mengapa dia menjadi budak. Saya tidak tahu pasti apa yang mereka lakukan. Malak menjelaskan, namun, Sir Felix memperingatkan saya untuk menjauhi serangga apapun di reruntuhan ini, tidak peduli seberapa tidak berbahayanya mereka. Ekspresi semua orang berubah serius saat mendengar itu. Karena datang langsung dari Felix, itu artinya organisasi mengalami kesulitan dengan serangga di reruntuhan lain yang menyerupai reruntuhan ini. Mengingat banyaknya jumlah mereka di dunia bawah tanah membuat hati mereka tenggelam ke perut. Kita kabari bos dulu, usul Hodri. Sudah. Ucap Malak sembari menulis pesan kepada Felix yang saat itu sedang dalam proses praktik meramu. Ketika Felix menerimanya dan membaca semua hal yang terjadi, ia segera menghentikan praktik tersebut di tengah jalan dan meminta Ratu untuk menggunakan tautan Malak. Suara mendesing. Dalam beberapa saat, tubuh Felix terbentuk kembali di atas mereka. Ia tidak mau membuang waktu dengan menyapa sambil bertanya dengan tenang, apakah ada di antara kalian yang tersentuh serangga itu? Semua orang menggelengkan kepala. Bos, menurutmu mereka bisa melukai kita? Tanya Erik sambil meregangkan kostum nanobotnya. Selama kita memakai ini, aku ragu serangga kecil itu bisa menembusnya dan menyentuh kita secara langsung. Seluruh anggota tim menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka telah melakukan penelitian yang cukup pada kostum mereka untuk memahami bahwa kostum tersebut mampu bertahan melawan Bloodliner tahap 3. Jangan sebut-sebut serangga kecil. Itu akan benar jika Tom Screamer tidak memiliki taring asam sebagai senjata sekunder mereka. Felix menggelengkan kepalanya dan mengklarifikasi keraguan mereka. Asam yang dilepaskan taring-taring itu dapat melelehkan nanobot itu dengan mudah. Bagaimana jika kita menambahkan jumlah mereka ke dalam campuran? Kostummu tidak akan sama jika kamu ditelan oleh mereka. Menakutkan, perkataan Felix berhasil membuat bulu kuduk mereka merinding. Sayangnya, dia belum selesai saat dia berkata, itu hanya untuk menghancurkan pertahananmu,
senjata mereka yang sebenarnya adalah sinyal-sinyal yang memengaruhi mental yang mampu membuatmu menjadi gila untuk mengumpulkan sebanyak mungkin Tomb Screamer. Kau bahkan tidak akan peduli jika kalian saling menyakiti demi mereka. Astaga, semua orang menarik napas dingin karena takut kecuali Momo, yang memiliki kekebalan penuh terhadap kedua efek tersebut. Jika semua orang mati, dia akan selamat lagi seperti di pasukan sebelumnya. Ada miliaran dari mereka di bawah sana. Hodri mendesah, bahkan jika kita ingin memusnahkan mereka, itu akan memakan waktu berhari-hari dan sejumlah besar batu energi. Jika kita mengandalkan senjata pesawat ruang angkasa kita, mereka pasti akan menenggelamkan seluruh gurun di reruntuhan, mengubur mereka lagi. Bos, karena Anda mengetahui semua ini tentang mereka, apakah Anda punya solusi? Tanya Erik. Benar, Felix tersenyum, organisasi tidak tahu jenis serangga apa yang akan kalian temui di reruntuhan, tetapi mereka yakin bahwa kalian akan bertemu dengan satu atau dua jenis serangga. Jadi, mereka memberiku banyak semprotan pertahanan terhadap serangga-serangga itu. Sesuai dengan yang diharapkan dari bos dan organisasi. Erik mengacungkan jempol sebagai tanda penghargaan dan berkata, selalu bisa diandalkan. Sisanya pun menghela napas lega setelah menyadari bahwa masalah mereka telah terpecahkan. Felix menunjuk ke arah pesawat luar angkasa dan memberitahu, seseorang, pergilah periksa gudang dan bawakan sebuah kotak dengan label serangga. Serahkan saja padaku. Erik segera berlari menuju gerbang pesawat luar angkasa. Meskipun, ia butuh waktu 10 menit untuk kembali karena gudang itu jauh dari pintu masuk pesawat luar angkasa. Gedebuk. Erik meletakkan kotak logam abu-abu itu di atas batu dan mundur. Malak melangkah maju dan membukanya dengan pemindainya. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa kaleng semprot hijau dan menyemprotkannya ke seluruh pasukan. Semprotkan seluruh pakaianmu sampai baunya mulai menyengat. Felix menjelaskan, lalu, segera masuk ke lubang dan bidik piramida tanpa membuat terlalu banyak suara. Mereka mungkin tidak akan mendekatimu sendiri karena semprotan itu, tetapi mereka akan terus berdengung beberapa meter di sekitarmu, membuatmu sangat kesal. Para anggota regu menganggukkan kepala tanda mengerti sambil menyemprot diri mereka sendiri. Felix melanjutkan bicaranya, setelah kamu mencapai piramida, pastikan untuk berhenti di tangga terakhir. Ada kemungkinan besar bahwa semakin dekat kamu ke sana, semakin besar kemungkinan kamu akan mengaktifkan jebakan. Felix tahu tidak ada jebakan di depan piramida, tetapi dia tidak ingin mengungkap semuanya sekarang. Lebih baik menunggu sampai dia benar-benar melihat piramida dan mengarang alasan omong kosong lain untuk pengetahuannya di masa depan. Beberapa menit kemudian, pasukan itu berdiri di atas batu-batu besar sementara beberapa kaleng kosong tersebar di tanah. Mereka tidak bisa mencium bau busuk mereka tetapi mereka berasumsi bahwa itu sudah cukup setelah menghabiskan seluruh botol pada diri mereka sendiri. Siap. Tanya Pualani sambil meletakkan tangannya di atas batu yang menutup lubang itu. Melihat semua orang menganggukkan kepala, dia mengangkatnya dan membuangnya seolah-olah tidak ada beban apapun. Kemudian, ia mundur bersama yang lain, khawatir banjir Tomb Screamer akan meledak sekaligus. Namun, mereka menunggu beberapa detik dan tidak ada yang muncul. Mereka sudah kembali ke bawah. Ayo cepat, kata Malak sambil melompat ke dalam lubang tanpa ragu. Saat dia terjun bebas dalam posisi tegak, dia terus menghitung mundur detik-detiknya. Saat dia mencapai angka 0, dia mengaktifkan kemampuannya Wings of Eternity. Asteris, dua sayap besar yang tercipta dari api biru muncul dari belakang dan mulai mengepak seperti angsa yang anggun, membantunya turun perlahan ke tanah. Begitu dia menyentuh tanah, panasnya berhasil membakar ratusan Tomb Screamer di sekitarnya. Tampaknya dia tidak memiliki masalah dengan mereka jika dia bersedia menjaga sayapnya tetap aktif. Malak tidak mempermasalahkannya karena sayapnya dapat tetap aktif selamanya, bahkan tidak menghabiskan sedikit pun energi unsurnya. Sementara Malak sepenuhnya bingung tentang cara kerjanya, hal itu dijelaskan kepada Felix oleh Lady Sphinx setelah dia mendengar tentang kemampuan itu juga. Dia diberitahu bahwa sayap tersebut bergantung pada konsep transmutasi yang sama. Api tersebut mengubah energi alam di sekitar pengguna menjadi energi api unsur, sehingga mereka mampu bertahan hidup tanpa bergantung pada tangki pengguna. Sungguh kemampuan yang layak dimiliki seorang primogenitor. Wus-wus, Erik dan yang lainnya mengikutinya, masing-masing menggunakan metode turunnya sendiri. Momo langsung melompat turun dan berakhir dengan wajah menghantam tanah, sementara Malisa menggendong Hodri, dan menerbangkannya ke bawah dengan sayap kelelawarnya.
Bagaimana dengan Nichi? Dia menggunakan tanaman merambat panjang untuk menyambung ke tanah dan memanjatnya. Sisanya menggunakan metodenya juga. Setelah mereka berkumpul di bawah, mereka menjaga suara mereka tetap pelan sambil mengamati area di sekitar mereka yang dipenuhi oleh Tom Screamer. Menjauhlah dari pilar-pilar dan cobalah bergerak dalam satu baris untuk saling mendukung, perintah Malak sambil memimpin jalan menuju piramida. Kita tidak pernah tahu kalau ada bahaya lain yang tersembunyi di sini. Tanpa sepengetahuannya dan Felix, bahaya sebenarnya tidak ada di sana, melainkan di luar sana, karena armada pesawat luar angkasa berukuran sedang tengah mendekati planet itu dengan kecepatan suara. Tidak peduli bagaimana bentuk atau tampilan pesawat ruang angkasa itu, semuanya memiliki satu bendera raksasa yang dicat di sisi kanan. Sebuah bendera yang mempunyai tengkorak laba-laba putih sementara disilangkan oleh 8 tulang putih, tampak seperti kakinya. Di bawah bendera, ada nama yang ditulis dengan bahasa universal. Bunyinya, Bajak Laut Bloody Mary.